saya untuk mencoba berbagi dengan teman-teman di sini ya. Perkenalkan, nama saya dari jelaskan tadi sekilas Fajar Budi Suryawan. Saya angkatan 2007. Dulu konsentrasinya matematika, harus kuat ya. Nah, panggilannya tadi Jarbut. Kenapa bisa Jarbut? Soalnya angkatan 2007 itu yang namanya Fajar nggak cuma saya. Rata. Yang teman-teman yang lain 4 koma, yang lain ada yang 3, saya 4 lebih. Tapi nggak masalah, yang penting masih 5 tahun belum drop out. Terus alhamdulillah dulu itu dari elektro begitu lulus bulan November, bulan Desember saya langsung masuk selam bersih. Cuma rekrutmennya sebenarnya bukan Desember, rekrutmennya udah sejak bulan Juni dan April. Cuma karena nggak dipanggil-panggil, saya bikin aja. Baru dihubungnya malah setelah bulan November. Dulu sebenarnya saya nggak, sekilas saja ya, saya nggak pengen masuk namanya selam bersih. Soalnya dulu dalam bayangan saya dan senior saya di selam bersih itu nggak enak banget. Kalau orang-orang ada yang nyebut selam bersih, ada yang selam bersih ya. Jadi biar enak lidah Indonesia selam bersih aja. Kita kalau saya salah dianggapnya selam bersih itu benar, padahal salah. Yang benar itu selam bersih. Nah terus waktu itu saya nggak pengen masuk situ karena ada satu senior atas saya namanya Mas Danang. Sekarang kerja di Exxon. Beliau itu dulu ditawari, dia ikut PT kalau nggak salah, udah keterima. Oh nggak ikut PT ya? Dia cuma ikut selam bersih tapi diterima. Pilihannya selam bersih atau Exxon. Dia bilang sama saya, kalau mending itu kamu milih oil company kayak Exxon karena hidup itu lebih nyaman, hidup lebih teratur dan bisa hidup lah. Kalau di service company nggak bisa hidup katanya. Tapi karena keadaan waktu itu saya pengennya masuk BUMN, pengen masuk PLN, saya udah nyoba 4 kali nggak terima. Terus ya gimana lagi yang terima di selam bersih, yang dalam selam bersih itu. Itu sekilas kenapa bisa masuk selam bersih. Banyak kayak gitu. Orang terus, nah kalau di selam bersih itu lumayan bisa. Nah ini sedikit tentang proyek saya selama 2 tahun ini. Jadi kalau di selam bersih, kalau fit engineer kita langsung desain ke klien. Klien itu macam-macam. Berarti Pertamina nanti akan saya jelaskan ya. Nah saya kurang lebih udah sekitar 10-an lah. Itu lumayan, kurang banyak sebenarnya, tapi ya cukup lah. Nah, kemarin saya di sini diminta untuk menjelaskan kepada teman-teman tentang sebenarnya industri minyak itu apa. Karena sering kita dengar, wah masa ini kerja di selam bersih, oh kerja di selam bersih terus kerja di Alibuton. Kadang teman-teman masih menganggap bahwasanya semuanya itu sama, dan orang elektro juga mungkin bisa kerja di sana dan bidangnya juga ada bidang elektrikalnya. Karena itu saya sebenarnya menjelaskan dari awal supaya teman-teman nanti lebih bisa memahami apa itu oil company, apa itu oil service dari siklus kerjanya. Dan semuanya itu bermula dari yang namanya seismik. Oke ya, sekarang jadi sebelum minyak itu datang sampai tempat kalian dalam bentuk apa namanya? Bensin. Itu jauh cerita sebelumnya, sejak awal ada yang namanya seismik. Seismik itu gampangannya kalau kalian seismik itu bukan sismik ya, beda. Dulu saya waktu semester 1 pernah waktu seismiknya itu bukannya apa ya? Saya tulis mata kuliah itu seismik. Terus dibilangin, "Mas, seismik sama sismik itu beda." Berbeda tuh. Bedanya apa? Nah, kalau sismik itu sistem mikroprosesor. Kalau seismik itu kita menggunakan suatu gelombang yang dipantulkan dari suatu kapal, nanti dipantulkan ke bumi dan diterima lagi oleh kapal. Nah, dari gelombang itu nanti kita bisa mengetahui karakter apa yang ada di dalam tanah. Gitu ya. Itu awal mulanya. Jadi awal mula semua industri minyak itu baik servis maupun oil bermula dari yang namanya seismik. Seismik ini intinya bumi itu kan bulat dan di dalamnya itu kita nggak tahu dalamnya itu ada apa. Bisa aja ada batuan yang berongga, batuan padat, ataupun ada cekungan-cekungan yang ada di dalamnya. Kita nggak tahu. Kita akan tahu dengan cara seismik tadi. Biasanya orang yang kerja di sini kalau di selam bersih namanya Western Geco. Ada yang pernah dengar Western Geco nggak? Nggak ada ya. Nah, Western Geco itu tugasnya melakukan tes seismik. Biasanya orang geologi, geofisika masuk di sini. Nah, setelah seismik tadi kan ketahuan ternyata di bumi itu berongga-rongga. Sebenarnya minyak itu sama kayak elektro, ilmu gaib. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu di situ tuh ada minyak apa enggak. Sama kita orang listrik kan sebenarnya nggak pernah lihat listrik kan. Yang kita tahu gejalanya aja kan. Oh, gejala listrik kalau kita pegang strom, berarti ada listrik. Terus kalau kita
colokan ke komputer bisa nyala, itu berarti ada listrik. Tapi kita nggak pernah tahu listrik itu realnya seperti apa. Nah, minyak itu juga seperti itu. Kita nggak pernah tahu sampai minyak itu dikeluarkan sampai permukaan. Kalau dia masih di dalam bumi, orang pun, bahkan orang geologi paling hebat pun nggak akan pernah bisa, wah di sini pasti ada minyak, itu nggak bakal. Mereka cuma mengira-ngira, kayak umpamanya tikus. Tikus itu kan kriteria dan tikus itu gimana? Gelap, pengap, terus masuk ada lubang dan aman dari orang-orang. Tapi ketika orang bilang, wah ini kira-kira pasti ada tikus, nggak mungkin kan? Pasti orang itu cek dulu tikusnya dikeluarkan baru ketemu bahwa itu tikus. Nah, minyak juga seperti itu. Kita cuma bisa kira-kira menentukan tempat di mana minyak itu berada, baru kemudian kita mengeluarkannya. Caranya gimana ya tadi? Karena waktu seismik tadi kita sudah memetakan di dalam bumi itu bentuknya kayak gimana. Kira-kira tempat mana yang ada minyaknya, baru setelah kita curiga bahwa tempat ini pasti ada minyak, kita lakukan yang namanya drilling. Drilling itu ngebor, gampangannya. Di ada bumi, ada alat pemboran, buminya itu ditembus sampai ke bagian bawah. Nah, ntar tahu setelah dibor itu ada minyaknya apa enggak. Tapi jangan salah, ngebor ini banyak gagalnya. Bahkan ada orang pernah bilang, dari 6 sumur yang dibor, 1 aja yang keluar minyak, kita udah untung. Jadi memang itulah resikonya kalau maunya perusahaan pemboran sering ngebor, nggak ada keluar hasilnya, itu sering. Makanya banyak perusahaan bangkrut. Kalau maunya kalian pernah dengar di berita beberapa waktu yang lalu, ada sekian perusahaan asing gulung tikar dari Indonesia di bidang eksplorasi, ya karena mereka ngebor tapi nggak keluar minyaknya. Banyak. Nah, terus setelah sumur itu berlubang, dibor, apa yang dilakukan? Waktu ngebor itu ada beberapa indikasi ya. Jadi kalau mamanya orang ngebor itu dia merasakan, oh di sini kayaknya ada minyak, ada. Kalau orang minyak sering nyebutnya kick sama loss. Jadi kick itu tendangan dari bawah, loss itu kehilangan. Susah jelasinnya. Ya, intinya indikasi lah kick sama loss. Kalau ada yang namanya kick sama loss, berarti kira-kira kemungkinan ada minyak. Kalau nggak ada, berarti nggak ada minyak. Tapi ketika ada kick dan loss, belum tentu ada minyak juga. Jadi orang ngebor, ketika selama ngebor itu dia nggak menemukan kick atau loss, sumurnya pasti ditutup. Nah, ketika dia kemudian dibor itu menemukan gejala kick sama loss, kemungkinan ada minyak. Jadi terus kita melaksanakan yang namanya well logging. Nah, ini well logging itu biasanya dilaksanakan oleh yang namanya wireline. Kalau teman-teman anak elektro itu biasanya kalau masuk senam bersih dia masuk wireline. Soalnya wireline ini banyak elektronya. Meskipun elektronya bukan harus kuat, telekomunikasi. Kalau teman anak telkom apa kontrol itu sebenarnya cocoknya malah masuk wireline. Soalnya wireline itu intinya kalian mengeluarkan suatu sinyal dari suatu kabin melalui kabel turun sampai bawah sumur. Nah, di dalam sumur itu ada sensor yang bisa komunikasi sama konsol kalian di atas menggunakan kabel tadi. Itu ada kayak istilahnya apa ya? Dekod apalah telkom ya. Nah, setelah logging tadi, di logging tadi kan ketahuan data sumber. Jadi kalau logging itu kalian bisa menemukan yang namanya resistivity log. Resistivity itu hambatan. Jadi kan kita tahu kalau semua zat cair itu memiliki hambatan yang berbeda-beda. Ada yang namanya air garam, ada yang namanya air garam itu air laut maksudnya. Ada air laut, ada air tanah, ada liquid lain, minyak, ada gas. Nah, ketika kita melaksanakan resistivity log, kita menggunakan suatu alat untuk menghantarkan, saya kurang tahu ya sistemnya seperti apa, tapi dia memancarkan listrik ke seluruh batuan itu. Nah, nanti dari situ ada pemantulnya dan dia bisa mengira-kira kira-kira yang di dalam ini kalau hambatannya sekian itu berarti ada minyaknya, hambatannya sekian itu air laut, hambatannya sekian itu air tanah seperti itu. Itu yang dilaksanakan oleh orang wireline. Nah, dari itu tadi ketika indikasinya bagus, kemudian baru dilaksanakan yang namanya well testing. Well testing itu adalah satu-satunya proses tes dalam apa? Proses eksplorasi yang pertama kali lihat minyak. Jadi selama drilling, selama well logging, selama seismik, minyak itu belum pernah dilihat sampai ke permukaan. Baru ketika well testing ini itu pertama kali saat dimana minyak itu sampai ke permukaan. Jadi ketahuan benar-benar ada minyaknya itu ya ketika well testing itu. Sebelumnya ya nggak pernah kelihatan gitu.
Setelah well testing, diapain? Well completion. Ini gampangannya memasang pipa-pipa produksi, nggak usah begitu susah. Setelah testing, nah testing tadi kan kita fungsinya apa? Untuk apa namanya? Mengetahui reservoirnya itu, reservoir itu semacam kolam ya. Jadi nanti kalau reservoirnya cukup, kira-kira bisa diproduksi, baru kita pasang pipa-pipa produksi. Tapi kalau enggak, ya udah ditutup. Nah sekarang kan ada isu pemerintah katanya cadangan minyak akan habis selama 12 tahun ke depan. Nah itu sebenarnya cadangan minyak yang sudah diketahui ya. Tapi banyak cadangan minyak yang belum diketahui. Nah caranya mengetahui gimana? Dengan melaksanakan tes-tes pada semua pemboran yang baru. Kalau umpamanya hasil tesnya bagus, maka cadangan minyak kita akan naik. Jadi cadangan minyak kalau umpamanya kalian baca di berita 13 tahun lagi minyak Indonesia akan habis. Itu habis kalau kita nggak melaksanakan apapun, kita tidak melakukan apapun dan diam aja. Tapi kalau kita melaksanakan proses well testing, pemboran dan sebagainya, cadangan minyak itu bisa naik. Jadi itu bukan harga mati, karena kan dulu waktu kecil saya pernah dengar cadangan minyak akan habis 10 tahun lagi, tapi setelah 10 tahun kok nggak habis-habis. Nah itu karena itu bukan cadangan minyak yang baru seperti itu. Nah ada lagi yang namanya artificial lift. Setelah minyak itu diproduksi, kadang-kala minyak itu nggak mau naik lagi. Nggak mau naik, kenapa? Karena dia jumlahnya udah dikit. Jadi kan minyak itu bisa naik ke atas karena ada tekanan dalam bumi. Tekanan dalam bumi itu bisa membesar, bisa mengecil. Tapi normalnya dia mengecil. Karena isinya semakin kecil, dia tekanannya merendah. Ada titik di mana dia itu nggak kuat lagi naik. Nah, karena nggak kuat naik lagi, maka kita butuh mengangkatnya secara artificial. Anak elektro biasanya harus kuat, cocoknya malah masuk sini. Soalnya dia berhubungan sama yang namanya trafo, submersible pump, kemudian instalasi distribusi, instalasi listrik, dia kemudian nyantol dari kabel, terus masukkan ke trafo dia. Dari trafo dia kita masang pompa-pompa. Nah pompanya itulah yang kemudian akan mengangkat minyak dari bawah ke atas. Jadi banyak instalasi listriknya sebenarnya masih artificial lift. Kalau production sama productivity, intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan lifting minyak dengan berbagai macam teknik. Ada yang pernah KP di Chevron nggak? KP nggak ada ya? Banyak. Nah KP di Chevron itu kan pernah dengar yang namanya tertiary nggak? Kalau setelah apa injectivity gas, kemudian pakai chemical macam-macam, nah itu termasuk ke dalam production dan productivity. Intinya kita berusaha melaksanakan intervensi untuk meningkatkan produktivitas minyak. Nah, tetapi sekilas tentang proses minyak dari awal sampai akhir, singkat banget sebenarnya. Kalau yang sektor hulu, yang saya sebut sektor hulu itu adalah mulai dari seismik sampai completion. Setelah completion itu adalah sektor hilir. Gitu. Nah, sekarang ada istilah teman-teman tadi yang saya bilang oil company sama oil service company. Ini ibarat tuan tanah sama petani. Tuan tanah itu yang punya tanah, yang punya lahan, sementara petani itu penggarapnya. Jadi kalau oil company itu dia tuan tanahnya, sementara oil service company itu penggarapnya. Nah ini ada peta apa namanya lahan minyak di Indonesia. Ini namanya blok-bloknya. Bisa dilihat kalau Exxon itu dapatnya di utara sama di bawah. Ada mobil cupu, ini Pertamina kok nggak ada ya? Ini kayaknya nggak habis ya? Apa? Karena mungkin terlalu kecil jadi Pertamina nggak dianggap. Misalnya dari kemarin tuh nyari Pertamina nggak ketemu gitu. Tapi kalau Pertamina dia lahannya biasanya di Jawa. Soalnya Pertamina itu pinter, pemerintah itu pinter. Kenapa? Kalau lahan di tengah laut pasti diberikan kepada pemilik perusahaan minyak internasional. Soalnya ngebor di laut itu mahal dibandingkan ngebor di darat. Ngebor di darat itu gampang, nggak perlu pasang, nggak perlu sewa kapal, nggak perlu akomodasinya mudah, nggak ribet. Terus kalau ada badai, ada macam-macam, nggak perlu pusing dan akses jalannya pun mudah. Jadi kalau ada yang gampang-gampang pasti dikasihkan Pertamina. Yang susah kasihkan yang perusahaan sulit-sulit. Ya intinya kenapa? Biar kita untung lah sebenarnya. Tapi ya itu yang bikin nggak masuk juga ya. Kita dapatnya kalau Pertamina job-job yang darat, yang sumurnya itu gampang-gampang, sumur itu perlu teknologi itu nggak susah. Sementara kalau yang klien perusahaan yang asing dikasihkan ke yang susah-susah. Nah ini kira-kira. Jadi kalau umpamanya kalian kerja di oil company,
kalian tuh biasanya akan kerja menetap. Contohnya kalian kerja di Exxon. Nah, Exxon ada yang namanya di blok North Sumatera. Kalau orang elektro tuh biasanya nanti kebanyakan jadi facility engineer. Facility engineer itu sebuah perusahaan udah punya plan. Jadi teman-teman akan ditempatkan di plan tersebut. Kalau umpamanya plannya di North Sumatera, ya kalian akan selamanya di sana, kecuali ada rotasi. Kalau umpamanya kalian dapat di sini apa? Southwest Birdhead total itu yang di Papua itu, ya dapatnya di sana. Terus kalau umpamanya ada Pertamina di Papua juga, kalau kalian terima di sana ya kalian akan kerja di sana terus seperti itu. Beda sama oil service company. Kalau oil service company kan kita petani. Petani itu berada mengikuti di mana tuan tanah yang menyewanya. Seperti saya sekarang kan biasanya Jakarta. Tapi yang menggunakan jasa selam bersih kan banyak. Exxon menggunakan jasa selam bersih. Haliburton itu pesaingnya kita. Total itu menggunakan jasa selam bersih. Pertamina jasa selam bersih. Jadi ya kita pindah-pindah kerjanya. Kalau maunya sekarang kita mau tes sumur di Papua, ya kita ke Papua. Dari Papua kita balik ke Jakarta. Terus kalau maunya kita mau tes di Jawa, ya kita pergi ke Jawa. Intinya dinamis banget lah kalau maunya kerja di oil service. Tapi ya resikonya itu kerja pindah-pindah. Saya pernah di beta ini di birdheadnya itu pernah kepala burungnya total. Tapi di situ nggak ada hasilnya, baru nah kadang enaknya jadi orang testing itu seperti itu kan. Kalau proses minyak itu kan tadi berurutan ya, mulai dari seismik, drilling sama testing. Jadi begitu drilling itu dilaksanakan, orang testing itu biasanya jadi dipanggil. Kenapa? Soalnya mereka nyewarik. Kalian tahu rig gak? Nggak tahu. Rig itu anjungan. Jadi kalau orang kerja di pemboran itu pasti kerja di rig. Anggap aja kayak menara yang ada di tengah laut. Nah, itu sewanya mahal. Kalau di laut biasanya kadang $200.000 per hari. Kalau di darat sekitar $40.000 per hari. Nah, sekarang bayangkan. Kenapa? Ada yang ngambang, ada yang pasang fondasi. Jadi tergantung kedalaman. Nah, kalau yang ada fondasi ya nggak goyang. Nah sekarang kalau kalian maunya telat datang ke lokasi 1 jam aja, berarti kalian telah merugikan perusahaan 1/24 kali $200.000. Nah makanya yang namanya on time itu sangat penting sekali di sana. Bahkan karena mereka ngejar on time, kadang mereka telah membayar orang, mendatangkan orang itu jauh-jauh hari sebelumnya. Kayak kemarin waktu di total di West Papua itu, karena akomodasi di sana pesawatnya juga jarang, nggak kayak Garuda Jakarta Jogja, dan pesawatnya juga cuma dikit. Personal itu didatangkan seminggu sebelumnya. Nah kita datang ke sana seminggu sebelumnya, kita nggak ngapa-ngapain, tapi udah dibayar. Pernah naik kendaraan apa aja? Apa aja ya? Kapal pernah, kapal pernah, helikopter pernah, mobil pernah, pesawat pernah. Jadi tergantung lokasi. Ini teman saya yang lagi ngejob di Arafuru, di Impact. Itu dulunya karena lokasinya dekat Australia, tapi masih di Indonesia, transitnya itu di Australia. Jadi kalau dari Indonesia harus naik kapal dari pelabuhan Surabaya ke Arafuru, itu 5 hari 6 hari. Tapi kalau dari Darwin, dari Australia Utara, ya benar nggak sih? Darwin itu Australia Utara kan? Nah dia naik pesawat ke Darwin, dari Darwin naik chopper cuma sekitar berapa jam. Jadi meskipun apa namanya, itu ngirit waktu lah. Nah tadi kan terus saya bilang pokoknya seminggu, saya datang ke sana tuh seminggu sebelumnya, sama pemain-pemainnya saya datangi. Loh mas, kok datangnya kepagian? Nah, yang nyuruh saya kesini kan sampean, maksud saya nggak datang, akhirnya ya kita di sana standby lah, standby itu jadi nggak ngapa-ngapain, intinya cuma makan tidur. Tapi udah dibayar. Soalnya kita begitu kita pergi ke lapangan, kita dianggap udah kerja. Terus setelah 7 hari, ternyata ngebornya itu nggak ketemu indikasi apa-apa. Ya udah kita sih dipulangkan. Jadi udah 7 hari di sana, pulang. Nah itu kan lokasinya di rawa-rawa rawa-rawa Papua. Dari rawa-rawa Papua ke kota itu kan helikopter. Nah sampai ke Sorong tempat Papuanya, ternyata tiket pesawat kembali ke Balikpapan ataupun ke Jakarta nggak ada. Dulu 4 hari. Ya udah makan tidur lagi. Jadi kalau gitu 10 hari di sana tuh nggak ngapa-ngapain, cuma main-main. Apalagi kan Papua kan di Raja Ampat. Nah itu bisa main-main dulu. Sembari menunggu tiket pesawat ada. Nah itulah dinamisnya kalau orang service company ya, karena kita
dipanggil berdasarkan order. Kalau maunya oil company, kalau kalian dapatkan lokasi yang enak, kalian akan enak selamanya. Tapi kalau nggak enak ya nggak enaknya lebih lama seperti itu. Terus selain di Papua, kan tanya pernah di mana kan? Di Sumatera Utara pernah, di tempatnya mungkin kalian belum pernah kenal ya, POG. Ada perusahaannya namanya POG. POG itu Pacific Oil and Gas. Itu perusahaan minyak dari mana tuh juga orang tahu, pokoknya nggak kecil lah, kecil. Dia belilah hanya Chevron. Cuma kemudian dia membangun hanya Chevron di daerah Sumatera Utara. Pernah juga di Total yang di Mahakam. Itu pernah yang katanya 2017 mau ganti ke Pertamina kan. Makanya terus Total dia coba eksplorasi ke Papua. Terus pernah seringnya di Jawa sih. Baru 2 kali sih, tapi kalau Jawa biasanya Pertamina. Nah, kalau Pertamina itu enak. Kenapa enak? Ya Jawa kan dekat mana-mana. Kalau mamanya kita sumur itu jangan dibayangkan kalian setiap hari kerja. Ada masanya di mana kalian itu itu masa. Tapi benar juga sih. Kadang nanti di Jawa susah galau, soalnya banyak sinyal. Jadi komunikasi lancar. Kalau kalian di Papua itu sinyal internet nggak ada, sinyal HP nggak ada. Jadi ya bayangin aja makan tidur nggak ada TV. Ya, TV ada sih TV, tapi TV satelit. Dia nggak apa-apain, cuma bangun, yang ngeliatin sungai kan di rawa-rawa. Mau ngeliatin sungai, ngeliatin hutan, terus makan, terus nggak apa-apain, ntar tidur lagi. Nah, tapi kalau di Papua itu masyarakatnya itu masih aneh ya, bukan aneh, karena mohon maaf ke belakang. Jadi kadang-kadang mereka pakai baju seadanya, naik ke atas ring, padahal kan yang di atas semua kita pakai helm, pakai sepatu, pakai baju coverall lengkap, pakai pipi lengkap, sementara mereka nyeker, terus macam-macam, itu banyak kisah seperti itu. Nah tadi jangan dibayangkan setiap hari itu kita kerja, ada kalanya kita itu standby. Nah ketika standby itu, ya itu saat-saat yang paling menyenangkan. Bisa ngapa-ngapain, apalagi kalau di Jawa. Dulu waktu di Jawa saya jobnya di Subang, ada yang dari dekat Indramayu. Wah itu kali jadi nggak tahu mana, pokoknya daerah Subang lah. Nah terus kan kita standby 3 hari, ya udah main ke Bandung. Tapi statusnya masih kerja. Jadi kita main tapi lagi kerja. Itu kadang enaknya, tapi kadang nggak enaknya juga banyak. Jadi sekilas tentang oil company, blog-blognya seperti ini. Ini data tahun 2012 ya. Tapi ini kayaknya sengaja dimunculkan. Ini petanya peta politis. Jadi mungkin ada beberapa perusahaan minyak yang nggak muncul di sini. Karena ini saya ngambil dari Kompas. Dari Kompas itu tentang apa namanya? Blog-blog minyak di Indonesia yang dikuasai oleh asing. Jadi yang dimunculkan mungkin yang terkenal, yang benderanya Amerika, benderanya Malaysia, Australia dan sebagainya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi tempat-tempat lain dengan apa namanya? Dengan perusahaan yang lain, perusahaan kecil-kecil. Seperti saya tadi jelaskan POG. Kemudian ada lagi yang namanya BMIC. Kalian nggak pernah dengar kan? BMIC terus aneh-aneh lah pokoknya lah. Ada lagi Santos. Ada lagi Eni. Nah kalau tadi itu landlordnya, sekarang petaninya. Petaninya itu ada banyak. Yang tadi pertama setelah bersih. Terus ada Haliburton. Ada Expro, ada Expro nggak? Nggak pernah dengar ya? Terfot ada pernah dengar? Belum pernah dengar juga. Nah ini yang asing itu yang saya taruh sebelah kiri. Kalau kalian sebelah kiri kalian. Sementara yang lokal itu sebelah kanan. Jadi ini perusahaan ibaratnya kompetitor lah kalau di Indonesia, kompetitornya Slam Bersih dalam hal service company. Jasanya mirip-mirip, alatnya beberapa mirip juga. Cuma masalah kesejahteraan, masalah training, sama masalah kenyamanan hidup yang berbeda. Kalau itu jelas. Kalau namanya Haliburton itu dari namanya aja kelihatan kan hari libur gitu loh. Nah kalau Slam Bersih kan kelihatan nama depannya SCHL, susah cari hari libur. Jadi kelihatan lah dari namanya. Jadi kalau kalian mau milih ya kira-kira satu hari mana. Nah kalau Haliburton itu dari sekian apa namanya, sekian petani ini, kalau orang-orang ini testimoninya bukan dari saya, bukan orang Slam Bersih ya, tapi juga orang dari Haliburton. Mereka bilang kalau trainingnya itu dan karir pathnya itu paling jelas Slam Bersih. Maksudnya karir pathnya gimana?
kalian mulai dari nggak tahu apa-apa sampai tahu itu jelas. Sementara kalau perusahaan lain, dia prinsipnya membaca dari minyak selam bersih. Selam bersih itu kan bayarnya kan nggak begitu tinggi, tapi kemampuan orangnya trainingnya bagus. Jadi ketika orang sudah sampai beberapa tahun kan mulai jenuh. Ngapain sih aku kerja kan mosok kerja cuma buat gini-gini doang. Aku kerja kan juga butuh kenyamanan. Nah, para pesaing itu mulai mencium yang namanya bau seperti itu dan mereka manfaatkan. Oke lah, sekarang kamu kerja aja di tempatku, tak bayar dengan gaji jauh lebih besar. Itu biasanya seperti itu. Jadi Kalibuton, Expro, Weatherford itu biasanya suka mengambil orang-orang kita, kayak orang-orang kami, dan dibayar dengan lebih mahal. Apakah mereka rugi dengan membayar lebih mahal? Itu enggak ya. Soalnya harga yang digajikan kepada orang itu jauh lebih rendah daripada nilai kontrak yang mereka terima. Kadang-kala yang kita tuh sebenarnya pernah dengar outsourcing nggak? Outsourcing itu kan orang menyewakan orang pegawainya ke perusahaan lain dan nanti perusahaan lain yang menerima jasanya itu bayar langsung ke kita. Tapi yang kita bayarkan ke orang yaitu jauh lebih rendah. Nah sebenarnya oil company juga kayak gitu, sistemnya outsourcing. Jadi kita menyewakan orang lain untuk kerja di suatu klien. Pokoknya klien itu membayar kita per hari $1.000, tapi yang kita terima nggak seperti itu, jauh-jauh lebih rendah daripada $1.000. Nah itu sistemnya kebanyakan kayak gitu, makanya mereka nggak lebih tinggi itu mereka nggak rugi, dan mereka biaya training itu paling mahal. Training didik orang itu mahal sekali, jadi mereka sih untung-untung aja. Dan orang-orang Selama itu kebanyakan manajemennya keras kepala, mereka ngeyel. Jadi mereka prinsipnya kalau kalian itu ini beberapa prinsip masa lalu ya, nggak tahu sekarang masih apa enggak. Kalau kalian mau pindah silahkan, kami bisa rekrut orang-orang baru, training kami baru. Nah karena Samsi memang trainingnya paling bagus, jadi orang pergi pun nggak masalah karena kita bisa rekrut orang lain dengan murah, tapi trainingnya juga bagus. Tapi kayaknya itu semakin lama semakin dijauhi. Nah terus kalau yang nasional ada yang namanya El Musa. El Musa ini dulu cukup besar, tapi sekarang entah kenapa saya jarang ngejob yang bareng El Musa, kayaknya mereka kontrak. Nah yang baru ini yang ada namanya BBS. Masih mikir, wah ini nggak bisa. Gimana kalau kita bikin perusahaan dimana kita bisa menaungi semua service company. Mulailah kemudian yang awal mulanya cuma well logging tadi, Selam Bersih mulai membeli well testing. Kemudian well testing tempat saya namanya dulu Petrol, sekarang jadi testing service. Terus Selam Bersih mulai beli perusahaan pemboran, Anadril, Smith, itu dibeli sama Selam Bersih. Jadi udah punya wireline, udah punya pengeboran, udah punya testing. Masih kurang karena industri minyak itu banyak. Akhirnya Selam Bersih beli namanya Western Chico. Itu seismik tadi. Terus kemudian beli completion, kemudian beli artificial lift. Akhirnya sekarang udah punya banyak banget. Itu awal mulanya. Dan tiap-tiap spesialisasi itu macam-macam. Sayangnya kalau kita rekrutmen ke Selam Bersih, setahu saya ya, kita nggak pernah bisa memilih gitu. Kita tuh dipilihkan. Tapi sebenarnya dipilihkan itu tergantung kemampuan sama pengetahuan kalian. Kalau dari awal kalian kelihatannya potensial buat masuk wireline, kalian tahu banyak sistemnya, udah pengen banget ngebet, biasanya dikasih. Tapi kalau dari awal kalian nggak tahu apa-apa kayak saya, ya terima jadi aja. Dan tiap departemen itu punya karakteristik kerja masing-masing. Kalau wireline tadi kemampuan fisiknya nggak perlu banyak. Yang jelas kalian pinter, tahan ngantuk, sama cerdas lah. Tapi kalau drilling itu sebenarnya juga jangan dibayangkan banyak fisiknya ya. Drilling itu kita kerja di dalam konsul. Alat drilling itu kan berat banget, makanya kita nggak mungkin ngangkat manual karena ada alat pengangkatnya, alat pembantu alat ngangkat udah dipasang, kita cuma tinggal running doang di dalam komputer. Ini saya jalankan ke kanan kiri, masuk ambil data doang. Jadi jangan dipikirkan kalau kerja di sana tuh benar-benar mikir. Yang mikir ya kalian tadi barang dikit mikir. Terus kalau kalian fisiknya kuat, otaknya nggak begitu pintar-pintar, biasanya masuk testing. Soalnya kerjaan testing itu banyak apa ya? Banyak fisiknya. Alat kerja kalian itu bukan pulpen, bukan multimeter,
bukan apa ya, yang canggih lagi obeng, tapi hammer 5 kilo, terus kunci pipa mau 8 in, itu beneran. Dan maksudnya meskipun kalian engineer itu tetap di lapangan kalian tuh pegangnya seperti itu. Jadi ya intinya kerja di luar lah, di lapangan, bukan kerja dalam konsol. Nah tadi setelah kemudian Slambersi punya banyak, nah dia terus mengakuisisi banyak perusahaan. Tapi disinilah kemudian masalah kadang agak muncul. Kalian maunya pertama masuk Slambersi, pasti kan punya Walan. Oh Walan tuh gajinya gede, bonusnya gede. Tapi ternyata masuk tempat geoservice, memang Slambersi, tapi standarnya tetap beda. Jadi sekarang itu kalau kalian rekrutmen, kalian itu akan masuk ke user, dan usernya itu kita nggak bisa milih. Sebenarnya kesejahteraannya itu sama sih, kesejahteraannya itu sama, gajinya sama, cuma bonusnya itu beda. Dan yang bikin hidup di perusahaan minyak itu bonusnya, bukan basicnya, karena basicnya ya sama perusahaan lain sama-sama, nggak jauh beda. Itu awal mula Slambersi ya, awalnya dari Warline, terus tadi beli banyak perusahaan. Makanya kadang kalau kalian ketemu alumni, wah mas 2007 kerja di Slambersi ya, oh kenal ini ya, itu enggak, itu sama saya kalian tanya orang UGM, mas kuliah di UGM, iya angkatan berapa? 2007. Kenal mas ini? Oh nggak kenal. Fakultasnya apa? Nah fakultas itu sama aja segmen, sama aja departemen. Kalau orang yang bekerja di departemen testing itu sama aja namanya fakultas biologi. Terus kalau mamanya kerja di Warline sama aja kedokteran. Jadi antar departemen pun kadang nggak tahu. Soalnya pertama kalau di Indonesia saya nggak tahu kalau di luar negeri. Di luar negeri ada yang tahu saya. Soalnya base tempat kerja di Indonesia itu kalau testing kan cuma ada 2, di Balikpapan sama di Jakarta. Kalau di Balikpapan itu udah terpadu, jadi kemungkinan orang tahu dan kenal itu banyak. Tapi kalau di Jakarta, tiap segmen itu berdiri sendiri-sendiri dan tempatnya beda-beda. Nah, ini ya departemennya. Sekarang ada yang dari sini kan bisa dilihat kan, ada drilling, ada well intervention, ada visual lift, macam-macam. Jadi peluang kalian kerja itu nggak cuma di Warline sebenarnya, ada di banyak tempat yang membutuhkan jasa kalian. Terus tadi kan sudah saya jelaskan, kira-kira yang butuh kemampuan elektro itu kemungkinan Warline sama artificial lift kan. Sama drilling itu juga, drilling itu sebenarnya butuh elektro. Kenapa? Drilling itu sebenarnya Telkom juga sih yang dibutuhkan. Jadi kan drilling itu ada istilahnya LWD sama MWD. Jadi logging while drilling sama measurement while drilling. Ketika kalian ngebor, kalian itu mengirimkan data dari bawah ke atas. Caranya gimana? Kalau kata teman saya yang di drilling, jadi di bornya itu dia ada semacam katup yang bisa buka sama nutup. Nah, katup buka nutup tadi bisa diterima ketika dia buka sama nutup, kan kecepatan alirannya jadi berbeda. Di atas itu ada juga alat sensornya, dia bisa mendeteksi ini katupnya lagi buka apa nutup. Jadi semacam teknik digital lah, 1001 satunya panjang apa berapa, jadi kayak gitulah. Jadi dari sinyal-sinyal seperti itu ditransfer di atas, jadilah data-data di konsolnya tadi. Itu banyak elektronya. Nah terus kalau kasus seperti saya, itu kan testing itu nggak ada elektronya sama sekali. Ada tapi cuma dikit, paling megang multimeter. Megang multimeter itu cuma ukur tegangan. Ya sebenarnya orang SMA aja bisa. Nah rata-rata kalau kalian kerja sebagai field engineer, bukan research ya, itu nggak dibutuhkan orang yang pintar-pintar banget sebenarnya. Sebenarnya makanya kalau kalian ada yang pernah ikut tes Slambersi nggak sampai minimal technical test lah, belum ada. Itu kalau kalian ikut technical test, isinya itu cuma pelajaran fisika, matematika SMA. Jadi semua itu bakal di training dari awal, tool-toolnya, konsep dasarnya. Jadi asal kalian bisa matematika sama fisika sama listrik lah dikit-dikit, itu pasti kalau technical testnya pasti bisa lolos lah. Nah tadi kan kemarin saya janjinya membahas tentang testing lebih banyak, soalnya saya dari testing. Soalnya besok kan kalian ada yang bahas enggak? Berarti mungkin bisa lebih tanya tentang bahas lebih jauh. Yang di poster apa tuh? IEEE atau apa? Nah sebenarnya dulu dalam benak saya yang namanya testing itu ya Warline. Kenapa? Karena
dari testing itu kan kita ngetes. Wireless itu juga sebenarnya ngetes sumur, ngambil data yang ada di sumur. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau wireless itu static test, kalau testing itu dynamic test. Bedanya statik sama dinamik apa? Kalau statik itu sumur nggak ngalir, kalau dinamik sumur ngalir. Nah, sebenarnya semua di dunia ini mirip-mirip. Testing kan fungsinya kita mencari suatu karakter dari sumur kan. Dan ternyata seperti halnya manusia, orang itu kan kita nggak bakal tahu karakternya kalau orang itu nggak diganggu. Kayak itu juga dalam sebuah sistem, tanggapan sistem, kita kan nggak tahu karakteristik sistem itu stabil apa enggak kalau nggak kita beri tanggapan kan, nggak kita ganggu. Nah, itu juga dengan testing di dunia perminyakan. Kita tuh ngetes tuh dengan memberikan gangguan-gangguan pada formasi dengan cara salah satunya mengalirkan sumber itu. Nah, dari situ kemudian kita tahu karakternya. Main core-nya kita pengen tahu seberapa besar sih lokasi apa namanya? Ada umpamanya kita ngebor minyak. Tapi kita kan nggak tahu minyaknya itu sedalam apa, sebesar apa, dan menguntungkan apa. Dari data testing kita bisa menentukan, oh kira-kira sumur ini bisa saya produksi dengan lifting 1000 barel per hari selama 20 tahun. Atau kemudian sumur ini bisa saya produksi optimalnya 15 barel per hari dalam jangka waktu 30 tahun. Nah, dari situ entah ketahuan kalau kita pasang instalasi macam-macam, sumur ini bisa menguntungkan apa enggak. Kemarin saya tanya orang Pertamina, kalau khusus sumur-sumur yang di darat, sumur di Jawa, sebenarnya lifting 18 barel per hari itu udah untung. Jadi kalau ada lifting sampai 100.000 itu berarti perusahaannya untung banget seperti itu. Nah, ini setup dari well test ya. Well test itu ada dua, bagian bawah sumur sama atas sumur. Bagian bawah sumur itu fungsinya untuk mendapatkan data pressure dan temperatur dalam sumur. Sementara kalau di atas sumur itu fungsinya untuk mendapatkan rate. Rate itu kecepatan aliran. Kan kalau minyak itu dari bawah, kalau kalian belajar fluida itu fluida itu ada yang namanya titik uap sama titik cair. Kalau diberikan tekanan, dia akan lebih lama dalam fase cair. Ketika dia berjalan ke atas, tekanannya merendah, maka otomatis kadang-kala dia akan tiba-tiba menguap sendiri. Jadi kita di atas itu fungsinya ukur ini persentase gasnya berapa, persentase airnya berapa, persentase minyaknya berapa. Nah, kalau di bawah itu main concernnya ke arah pressure sama temperatur, fungsinya untuk menentukan karakter suatu reservoir. Kalau kalian masuk testing, itu juga kalian bakal diarahkan jadi dua, entah itu engineer downhole apa engineer surface. Untuk 3 tahun pertama kalian hanya akan pelajari kalau downhole terus, kalau surface terus. Tapi setelah 3 tahun kalian bisa yang namanya cross training lah. Cross training itu pindah ke seberang. Nah, kalau testing sekarang kan elektronnya ceritanya masih dikit banget. Kenapa? Karena alatnya yang konvensional itu full menggunakan pressure. Jadi kita ngoperate alat kita itu dengan memberikan tekanan dari atas sumur. Kita kasih tekanan, nanti alatnya bisa buka. Tekanannya kita hilangkan, alatnya nutup. Kita ngetes sumur itu intinya cuma buka tutup valve. Jadi di dalam sumur kita ada pipa. Di dalam pipa itu ada valve berbentuk bola. Nah, kita membuka tutup valve itu dari atas dengan memberikan instruksi berupa pressure. Dan karena kita itu bedanya testing sama wireline. Tadi kan selain kita tuh pakai dinamik, wireline kan statik. Keunggulannya wireline adalah dia punya kabel, kita nggak punya. Tapi ternyata kabel itu ada untung ruginya. Kabel itu untungnya apa? Yang pertama, kalau kita pakai kabel, kita bisa komunikasi atas sama bawah. Atas itu maksudnya permukaan ya, sama dalam sumur langsung real time. Sementara kalau kalian nggak punya kabel, mau komunikasi pakai apa? Wireless. Nah, itu sedang dikembangkan. Yang namanya di testing sekarang namanya alatnya namanya musik. Namanya memang keren ya, musik. Jadi kalau kita mainkan musik berarti kita ngeran musik.
Musik itu multi-zone intercommunication. Jadi kita mewujudkan komunikasi atas sama bawah itu dengan wireless. Wirelessnya gimana? Kalau testing itu kan tadi kan kita dynamic test. Dynamic test itu sumur harus ngalir. Ngalir itu butuh pipa. Nah, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan pipa yang ada sebagai alat komunikasi. Nah, kalau pipa yang sebagai komunikasinya pakai apa? Biar bisa komunikasi. Pakai getaran kan. Nah, jadi kita di bawah sumur itu kita kasih sensor yang fungsinya merambatkan getaran ke pipa. Kita ada pasang beberapa repeater tiap berapa meter. Nah, repeater itu nanti sampai ke atas untuk bisa komunikasi data antara surface sama dodol. Alat ini memberikan dampak yang cukup signifikan. Kenapa? Tadi kan cerita kan, kalau buat nyewa anjungan lepas pantai rig itu biayanya mahal. Kalau di dealership tadi bisa 200.000 dolar per hari kan. Sementara kalau di darat mungkin murah lah, mungkin bisa 40.000, 60.000 atau pernah paling murah saya 8.000 dolar per hari. Masalahnya dalam proses testing yang kritikal itu kita ada yang namanya periode tutup sumur. Periode tutup sumur itu sumur yang tadi dialirkan harus kita matikan. Kenapa? Kita ingin kalau sumur kita matikan kan berarti pressure-nya bakal naik. Kita ingin tahu di pressure berapa, pressure itu akan berhenti stagnan. Sementara ini katanya orang geologi itu nggak ada rumus pastinya. Rumus pastinya ya kita langsung lihat ke bawah ini pressure-nya sudah stabil apa belum. Selama ini mereka memakai istilah yang namanya rule of thumb. Rule of thumb itu bagusnya kayak gini. Jadi umumnya kalau kalian flowing sumur ngalir 2 hari berarti tutup sumurnya harus 4 hari atau harus 5 hari. Tapi 5 hari itu adalah nilai aman yang mereka berikan supaya pressure-nya itu sudah stabil. Masalahnya kadang-kala pressure stabil itu cepat banget, 5 jam sudah stabil atau 12 jam sudah stabil. Kalau mereka menentukan tutup sumur 4 hari padahal dia bisa stabil dalam 12 jam misalnya, kan bisa ngirit 3 hari. 3 kali 200.000 dolar berapa? Dan 600.000 dolar dalam 1 kali proses testing. Makanya kedepannya memang kita trennya pakai yang namanya musik ini. Situ ya elektronya banyak. Tapi jangan terus kalian yes, banyak elektronya berarti mereka butuh banyak elektro. Enggak juga. Soalnya kita itu nggak boleh bongkar alatnya. Kalau alatnya rusak harus kita kirim balik. Jadi kita kayak operator, benar-benar kayak operator lah. Kalian diberikan maunya, kalian suruh rakit Tamiya. Ini ada manualnya, rakit Tamiya-nya kayak gini. Kalian rakit sendiri. Nah kalau tiba-tiba dinamonya rusak, nggak boleh kalian buka. Dinamonya itu kalian ambil, kalian kirim ke sana, dan kalian minta dinamo yang baru. Jadi kita kalau di lapangan itu ada alat, kita tes bisa berfungsi nggak bisa berfungsi, kita balikin. Ada yang bisa kita repair, tapi banyak yang nggak boleh kita repair kalau bidang elektronik. Soalnya elektronik itu kan sensitif. Takutnya ntar kabelnya putus satu udah masalah kan. Nah makanya di sana itu meskipun banyak elektronik kayak gini, tapi realitanya kita lakukan di lapangan itu cuma menyambung-nyambungkan aja. Jadi makanya nggak susah. Nggak harus orang yang master di bidang elektro, nggak harus orang yang master di bidang ini. Asal kalian common sense-nya jalan, logikanya jalan, pasti bisa. Nah terus ini yang namanya rig ya. Ini gambar saya ambil di Balikpapan di Jota Mahakam. Jadi kalau dilepas pantai, ya kalian akan duduk di sini. Jadi bayangkan kalian bangun tidur yang dilihat apa? Ya air. Ada yang lain. Mungkin 2 hari, 3 hari pertama kalian seneng banget ya. Wah, sunsetnya bagus banget. Sunrise-nya bagus banget. Wah, kalau ada hujan, ray of light-nya keren, di kamera keren. Tapi coba bayangkan, hukum Gosen berlaku di sini. Ada yang pernah belajar ekonomi? Hukum Gosen, gelas pertama yang kalian minum itu nikmatnya berbeda dengan gelas kedua. Gitu juga gelas ketiga, gelas keempat, gelas kelima, gelas keenam, dan gelas ketujuh. Kalau kalian rutinitas hidup, bangun tidur, lihat sunrise, wah bagus banget. Hari berikutnya, bagus ya. Hari berikutnya, ya lumayan. Setelahnya, ya udah, kayak gitu doang, biasa aja gitu loh. Apalagi kalau di tengah laut jarang ada sinyal. Makanya kalau kalian sampai di rig yang ada wifi dan wifi-nya itu kalian tahu passwordnya, itu surga. Kalian bisa chatting, bisa Facebookan, bisa WhatsAppan, macam-macam. Tapi kalau mamanya nggak ada ya hiburan satu-satunya
Kalau mau sunset naik ke atas lihat sunset. Kayak gitulah kehidupan di tengah laut. Ya pengen aja nggak ada apa-apa. Kalau di darat, kalau kita bosan kan kalau di itu kita ada kayak restoran. Restorannya juga kalau ring mahal biasanya makanannya enak-enak. Tapi entah kenapa kalau makanan enak itu diri itu bisa bosan, tapi kalau di rumah nggak bisa bosan. Itu nggak, saya juga nggak tahu ya. Nah, kalau di darat itu ada warung-warung kecil, kayak maunya saya kemarin kerja di Cepu, itu kalau saya bosan sama makanan restorannya, saya bisa beli Indomie, terus bisa Indomie goreng pakai sayur, pakai telur, wah itu enak banget. Bener-bener kalibrasi kita gitu. Terus kita bisa ngobrol sama ibu-ibunya atau mbak-mbaknya, atau biasanya ada hiburan gak jelas dari masyarakat setempat dan dangdut gak jelas gitu lah pokoknya. Jadi kalau kalian di darat dangdut koplo kayak oplosan itu kalian udah tahu jauh lebih dulu daripada orang-orang di kota. Makanya waktu saya sok imah tuh kayak oplosan saya bingung ini apa? Oh tapi kok lagunya kayak pernah denger. Nah lagunya itu emang dulu udah sering di setel gitu di ring-ring pantura tuh lah pokoknya. Kalau kalian tahu Om Sera itu kalau naik bis tuh hiburannya kayak gitulah. Tapi itu ada hiburan, masa hiburan kalau di darat. Kalau di laut ya pikiran kalian bangun tidur kerja, setelah kerja balik tidur, mandi, terus kemana-mana latihannya cuma kayak gitu doang. Nah itu makanya kalau di laut itu sebenarnya ada peraturan di pemerintah itu. Saya dulu pernah baca maksimal 2 minggu, dan di beberapa klien itu juga merencanakan itu kayak total itu kalau kalian kerja di deep offshore, kalian setelah 2 minggu kalian akan dipulangkan, pasti akan dipulangkan. Cuma masalahnya mereka tuh menerapkan peraturan setengah hati. Jadi umpamanya ini ada yang namanya rig A, rig B, rig C. Kita di rig A kerja udah 2 minggu, jadi kita harus pulang kan. Oke, kita sama klien, oke sekarang kamu udah 2 minggu kamu pulang. Kita pulang itu harusnya istirahat selama seminggu. Tapi karena kurang orang, kita diminta tanggung jawab lagi. Kita kerja tapi ke rig B. Jadi di rig B statusnya masih 1 hari baru berangkat. Padahal kemarin kita baru pulang 1 hari dari sini langsung berangkat ke rig B. Jadi mereka semacam ngakali peraturan. Kadang seperti itu yang sistem manajemen informasinya buruk. Tapi kalau yang sistem manajemen informasinya baik ya, kamu kan kemarin di rig ini udah kerja 2 minggu, kok kamu datang ke rig kamu ya nggak boleh lah. Kamu pulang lagi, harus di rumah dulu. Ntar baru kamu dipanggil lagi. Tapi peraturan ya punya diakali kalau di Indonesia. Nah, ini kerja jadi orang testing. Itu bawaannya kunci-kunci kayak gitu ya. Ini di training centernya, di ILC, di European Training Center. Makanya saya ambilkan foto yang di sana. Nah, ini bedanya juga klien Indonesia sama klien asing. Kalau klien asing itu peraturannya ketat. Kalian nggak boleh bawa handphone yang nggak ada explosive proof. Kalian nggak boleh bawa kamera yang nggak ada explosive proof. Kalian nggak boleh bawa HT yang nggak ada explosive proof. Explosive proof itu maksudnya gas itu nggak bisa masuk. Jadi in case ada short circuit di dalam elektronik kalian dan tiba-tiba sumur lagi ngalir ada gas kan bisa terjadi ledakan kan. Itu kalian nggak boleh bawa itu. Tapi kalau di kita tahu lah perusahaan dalam negeri kadang kompenimennya aja atau kompenimen itu orang paling tinggi yang ada di orang klien yang paling tinggi kedudukannya di lokasi itu. Padahal dia telepon-teleponan diri dengan enaknya kok. Jadi ya kita kalau dia telepon ya apa kita nggak telepon. Ini di learning center, tapi di learning center itu benar-benar sama persis kayak di lokasi. Jadi yang namanya sumur itu sebenarnya cuma sekecil ini loh. Itu sumur, jadi sumur itu jangan dibayangkan sumur gede ya. Sumur yang di bawah itu paling cuma segini, kecil banget. Nah terus kita situ masukkan alat, masang pipa dan sebagainya. Ini ada cewek satu ya, satu-satunya cewek di kelas saya. Populasinya cewek tadi, sumur diri itu berapa? Tergantung sih. Tapi tergantung. Kalau diri biasanya orang-orang Bali itu cewek. Orang Bali itu cewek, orang Bali itu cewek. Ada beberapa cewek. Karena memang dia fisiknya jauh lebih sedikit daripada yang lain. Dan cewek itu jadi bahan politik. Tahu yang politik gimana? Kalau cowok itu salah, dimarahin itu orang marahin 3. Jadi, pokoknya kamu kayak kemarin, pokoknya ada orang bikin salah, dia cowok.
Kompetimennya cowok. Dia marah-marahi, maki-maki itu tega gitu loh. Jadi dimarahi aja. Beda sama cewek. Kalau cewek itu orang nggak tega marahi. Dan ini benar-benar terjadi. Waktu saya kerja di Balikpapan di Total, kan ada teman seangkatan saya cewek, orang Barai. Nah, dia itu istilahnya ada di dunia kami ada yang namanya NPT. NPT itu kepanjangannya non productive time. Jadi kan tadi saya sudah bilang kalau umpamanya diri itu sewanya per hari, umpamanya $200.000 per hari. Kadang kita bisa membuat istilah yang namanya non productive time. Bisa jadi kita butuh masang skrup, tapi skrupnya hilang. Skrupnya hilang kan, terus kita nyari skrup, skrupnya di mana? Itu kadang bisa umpamanya sejam kalau nggak ketemu. Nah itu kan berarti selama 1 jam rig itu nganggur. Berarti sejam itu klien rugi yang tadi saya jelaskan 1/24 kan $200.000. Itulah namanya NPT, non productive time. Itu bisa diberikan penalti kepada kita kalau umpamanya kita bikin NPT. Nah teman saya itu bikin NPT, alatnya dia itu nggak berfungsi, tapi dia nggak bilang, nggak lapor sama kompetimennya, tapi dia telepon diam-diam ke base minta dikirim alat itu. Jadi dia running alat itu pelan banget. Jadi umpamanya ada 2 sequence tes ya. Pertama dia sadar kalau alat yang buat tes kedua itu nggak ada, makanya tes pertama dia lama-lamain gitu loh. Harusnya 3 jam tapi jadi 5 jam. Nah terus kompetimennya tahu, loh ini kok 5 jam ngapain kamu pelan-pelan ini pasti ada masalah. Akhirnya ketahuan kalau alatnya rusak. Tapi karena ya tadi cewek, jadinya nggak dimarahin. Jadi itu semacam politik lah. Dan kalau bedanya cewek sama cowok itu untungnya bagi perusahaan service company, kita lebih jarang dapat komplain kalau cewek. Dan cewek itu banyak untungnya. Dulu pernah waktu saya kerja di Natuna di Gunung Kepilip, restoran itu ada jam makannya. Waktu itu kan lagi operasi, lagi sibuk, lagi ada bukan masalah sih, tapi pokoknya lagi ribut lah. Sampai jam makan tuh lewat. Yang masuk saya, Pak minta makan, nggak dikasih, Mas sudah tutup. Terus teman saya cewek masuk, Pak minta makan, dikasih. Itu ya, jengkel lah. Nah tapi bisa dimanfaatkan, minta titip buat ngambilkan makanan buat teman-teman yang cowok juga. Jadi itulah kadang cewek itu jadi politik ya. Ya saya diem aja lah, ngapain cari masalah. Nah ini dimana kita hidup. Ini kalau di darat-darat ini hiburan ya. Yang paling pojokan itu hiburan tersendiri, main PS. Nah kita tuh tinggalnya di dalam kontainer kayak gini. Jadi itu yang namanya rig. Di rig itu ada kayak kontainer-kontainer. Kita tinggal dalam kontainer. Tapi kontainernya layak kok. Ada tempat tidur, ada AC, ya standar kamar kos-kosan lah. Tapi kamar kos-kosan, satu kos-kosan buat berempat. Terus itu sebenarnya tergantung kliennya. Semakin bagus kliennya, semakin enak akomodasinya. Pernah saya di POG tadi kan hutan kecil. Itu di tengah hutan di daerah Sumatera Utara. Itu mandinya airnya nggak ada yang jernih, airnya nggak coklat. Tapi gimana lagi adanya itu mau nggak mau pakai itu. Terus kalau hujan bocor, makanannya ya seadanya. Itu kalau di rig nggak enak. Tapi kalau di rig yang bagus, mandi pun bisa air panas setiap hari. Terus makanannya terjamin, kamarnya bagus. Itu tergantung lain lah. Semakin bagus klien kalian, semakin kaya tuan tanahnya, semakin enak petaninya. Biasanya kayak gitu. Nah ini salah satu akomodasi yang kayak hotel. Ini yang kiri. Jadi bersih terus, dalamnya enak. Ini di dalam kapal ceritanya. Ini waktu kerja di Natuna. Itu kan Kunopo itu kan punya Amerika ya. Nah itu kan lumayan kaya. Jadi akomodasinya bagus. Nah ini barang-barang testing. Jadi kerjanya kayak gini. Ini namanya kunci rantai ya. Kalian mungkin belum pernah lihat kunci rantai itu kayak apa. Jadi itu ada besi, ada rantainya. Fungsinya buat buka untuk pipa. Jadi kalau kalian mau buka pipa itu kan susah. Makanya perlu alat khusus namanya kunci rantai. Kerjanya ya itu. Ini yang pertama bersihin. Jadi kalau kita mau running tool, kita tuh harus
tool itu kan isinya macam-macam. Kebanyakan yang paling kritikal itu adalah karet. Karet buat ngesil, tahu ngesil kan? Biar nggak bocor. Nah tiap running itu karet itu harus diganti. Nah kerjaan kita kalau di lapangan kayak apa? Ya ganti karet-karet itu aja. Karet habis running kita bongkar karetnya, kita ganti karetnya macam-macam. Intinya kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada nangkep nggak? Soalnya itu emang tak kasih yang gampang-gampang aja. Soalnya kalau tak kasih yang susah, ntar nggak masuk juga. Soalnya saya dulu juga waktu dapat materinya pertama juga kayak gini aja. Jadi yang sekilas tentang apa namanya proses minyak kayak gimana, terus testing itu ngapain, electrical engineering itu ngapain. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjut ya. Kalau di oil company itu kan misalnya kayak Total, Chevron itu kan pasti punya tim sendiri ya yang masalah drillingnya. Nah terus itu pembagian kerja antara tim drillingnya sendiri sama yang oil service itu gimana? Kalau oil service itu kita tinggal tunggu perintah kok. Kita biasanya mereka kan punya program. Dari punya program itu terus ada tender. Kita ikut tender. Kita menang tender, programnya sesuai dengan program awal tadi. Jadi kita cuma tinggal nunggu instruksi, Bapak maunya apa? Maunya gini, oke kami provide. Intinya kita nggak berang apa-apain. Kita cuma sebagai pesuruh konsultan lah. Kita nggak boleh, kita cuma boleh memberikan saran. Terus bedanya sama itu mas, bedanya sama tim drillingnya dari oil company itu sendiri gimana sih? Nah tim drilling oil company dia yang menentukan titik ini, kedalaman ini, kemiringan sekian. Nah, kamu tinggal gimana caranya, pokoknya saya minta sumur ini dibor dengan kedalaman sekian, kemiringan sekian, pada koordinat lintang utara sekian, lintang selatan sekian. Kan kalau drilling dari oil company, dia yang punya sumur, dia yang tahu, dia yang punya sumur, dia yang punya cadangan minyak, dia yang paling tahu di mana minyak itu kemungkinan akan ditemukan. Jadi dia langsung nge-set tujuan. Pokoknya saya pengen kamu bor di titik ini, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, pokoknya tepat. Nah nanti kita ganti service company, kita tinggal ngerunning alat kita buat menentukan titik tadi. Terus pertanyaan kedua, untuk di Slambersih sendiri, itu kalau misalkan karir petnya gimana mas ya? Ntar apakah bisa pindah-pindah segmen atau ntar kita mau berapa tahun pun kita bakal tetap diputar-putar di Indonesia atau gimana gitu? Oh gitu. Jadi di Slambersih kalau kalian masuk fresh graduate ada dua pilihan kontrak. Kontrak internasional, IM, International Mobile, atau AM yang kedua, Indonesia Mobile. Maksudnya tuh Indonesia Mobile itu nama lainnya Home Country Mobile, nama kerennya. Jadi ada IM, ada HCM. Kalau saya dapatnya HCM. HCM sama IM bedanya apa? Yang namanya Home Country pasti kesejahteraannya agak berbeda sama home country yang lain. Jadi pasti setiap negara kan punya standar gaji masing-masing, ada pajak. Jadi limit lah, lebih sedikit daripada IM. Kecuali negara-negara kaya kayak Arab Saudi, kayak mungkin itu home country mobile kadang gajinya lebih tinggi daripada IM. Itu beda yang pertama. Beda yang kedua, kalau kita HCM, kita dilindungi oleh peraturan-peraturan di negara tersebut. Contohnya, saya punya teman di Brazil. Di Brazil itu, kalau kalian pergi ke offshore, kalian pergi 2 minggu, pasti suruh pulang. Kalau kalian warga negara Brazil, kalau kalian IM, kalian akan terus di sana, terus diri sampai job itu selesai. Bedanya itu yang pertama. Yang kedua, terus ada juga teman saya yang di Oman. Di Oman itu ada kebijakan regulasi dari pemerintah, rotasi orang yang kerja di itu 2 minggu. Kalau kalian warga negara Oman, kalian akan kerja 2 minggu. Tapi kalau kalian IM, kalian akan bekerja dengan peraturan dari Slambersih International Mobile tadi. Bedanya itu. Di masalah kesejahteraan sama perlindungan perlindungan kerja sesuai dengan peraturan di negara masing-masing. Cuma di Indonesia perlindungan terhadap pegawai itu tidak bagus.
Ini saya jujur. Sebenarnya kita tuh kita kan kerja ada peraturan islam bersih, ada peraturan dari pemerintah. Tapi peraturan dari pemerintah itu nggak pernah ada quality controlnya, nggak pernah ada evaluasinya. Yang mungkin kuat kontrolnya itu di oil company. Jadi kalau kalian kerja di oil company, kalian akan menemukan yang namanya rotasi 22, rotasi 33, 42, 21 itu kalian pasti akan menemukan. Jadi kalau 2 minggu kerja pasti dapat 1 minggu libur. Itu sebenarnya peraturan dari mana sih? Itu peraturan mereka bikin sendiri apa dari mana? Nah itu sebenarnya peraturan yang bikin pemerintah. Ada peraturan ESDM nomor sekian, itu ada, dan kontrolnya ketat. Jadi mereka melaksanakan. Tapi kalau sebagai service company, saya belum pernah melihat ada audit dari pemerintah. Jadi ya selama ini ya kita akan comply dengan peraturan yang pemerintah suruh comply. Tapi kalau pemerintah nggak nyuruh comply, ya kita ngapain comply? Prinsipnya kan seperti itu. Makanya keadaannya seperti itu. Jadi belum ditemukan solusi. Bedanya itulah. Jadi kalau HCM sebenarnya perusahaan asing itu wajib kok mematuhi semua peraturan yang ada di Indonesia, asalkan memang itu pemerintah ketat. Kalau kalian bisa dukung pemerintah ketat dan sebagainya, membuat isu pemerintah harus tegas, itu pasti mereka akan comply. Nah namanya perusahaan internasional kan bedanya itu. Terus kalau HCM itu nanti bisa transfer jadi IN. Begitu juga IM bisa transfer jadi HCM, tergantung kebutuhan. Saya ada di kelas dari mesin 2008, dulu satu SMA sama saya. Dia baru masuk 4 bulan. Dia kontrak pertama dapat di Doha, Qatar, sebagai international mobile. Nah, tapi setelah dia school training 4 bulan pulang school, ternyata aktivitas di Doha menurun. Selam bersih nggak dapat banyak kontrak di sana. Dan sementara bayarannya orang IM kan besar. Sebagai manajer, wah, aku mikir dong, aku nggak dapat masukan, tapi aku harus membayar orang dengan mahal. Pasti aku nggak mau. Mending aku nge-hire orang-orang lokal aja. Nah, dia dipulangkan balik ke Indonesia. Dan di selam bersih itu, dia lebih suka yang apa namanya, daripada ngerekrut orang. Lebih baik dia mendatangkan orang dari Islam bersih tapi bis lain. Contohnya, sekarang ada di Jakarta, di Indonesia, di Jakarta sama di Balikpapan. Seandainya Jakarta itu kontraknya sedikit, orangnya kan pada nganggur. Daripada akhirnya karena orangnya pada nganggur, sementara Balikpapan itu kerjanya banyak, orangnya dikit. Daripada Balikpapan nge-hire orang baru, dia mending nyewa orang dari Jakarta. Kalau ternyata orang dari Jakarta masih kurang, dia bisa nyewa dari Jepang, Australia, Oman, Qatar, itu sering. Makanya dulu waktu 2 tahun yang lalu senior saya, Indonesia itu eksplorasi lagi turun. Jarang ada kegiatan pengobaran, pengetesan. Makanya kita pada pengangguran semua di Jakarta. Definisi pengangguran itu kita kan orang lapangan. Jadi kalau di kantor kita sebenarnya nggak ada tugas khusus. Di kantor kita cuma masuk kantor, duduk, bantu-bantu orang maintenance. Kalau nggak ada kerjaan sebenarnya pulang pun nggak masalah. Nah saat itu kan banyak orang nganggur. Sementara luar negeri banyak butuh tenaga. Akhirnya orang pada di loan. Beda sama transfer ya, ini cuma di loan, dipinjamkan. Jadi dia bekerja di luar negeri tapi gaji Indonesia gitu. Paling enak itu kalau kita jadi orang Indonesia yang ditempatkan di luar negeri tapi di loan di Indonesia. Itu sering juga kayak sekarang. Kan Indonesia lagi banyak kerjaan, sementara banyak orang Indonesia di luar juga kan, yang mereka itu biasanya lagi sepi-sepi. Nah, mereka disewa kerja di Indonesia, tapi gajinya masih gaji luar negeri, tapi kerjanya di Indonesia. Wah itu paling enak itu. Gitu. Terus kalau tadi masalah pindah segmen, di selam bersih ada yang namanya fixed step training. Jadi orang yang masuk semua engineer itu ada kurikulum fix selama 6 tahun awal. Kita masuk awal itu grade 8. Selama 6 tahun kita harus bisa menempuh lulus grade 11. Baratnya jadi general fit engineer. Kalau kalian masuk itu kan grade 8, junior fit engineer. Terus naik jadi fit engineer, naik jadi senior fit engineer, terus naik jadi general. Tiap-tiap tahap itu maksimal setahun. Kecuali dari SFE ke GFE itu ada tentang waktu toleransi.
Kalau kalian nggak naik grade dalam 1 tahun, kalian akan diawasi oleh personalia yang ada di wilayah Asia. Indonesia kan masuk Asia. Jadi nama kalian itu meskipun kalian kerja di Indonesia, ada track recordnya di Asia. Orang ini masuk tanggal sekian, tapi kalau tanggal sekian dia masih jadi GFI. Ini ada masalah. Kalau engineer-nya kayak gitu. Jadi masalahnya itu ada 2, bisa jadi kalian sendiri atau manajer kalian. Manajer kalian itu nanti akan ditegur oleh orang Asia. Ini kenapa kamu punya engineer? Namanya siapa tadi? Doni kok nggak naik ya? Dia udah 1,5 tahun di Islam Bersih misalnya, tapi kok dia nggak naik grade? Ini kamu yang masalah apa anaknya? Kalau umpamanya anaknya fine aja, oke aja, manajernya nanti yang akan dapat surat peringatan macam-macam. Jadi buat naik grade itu jelas, tapi kalau masalahnya ada di kalian yang akan kena. Itulah bedanya Islam Bersih sama yang saya tahu ya, bedanya sama BUMN. Kalau teman-teman saya di BUMN, mereka kebanyakan masih senioritinya kalau mau naik naik jabatan itu ngantri dulu. Bapaknya yang itu belum naik, bapaknya yang itu belum naik. Kamu sabar ya. Meskipun kalian potensial, ya di beberapa tempat udah mulai berubah lah. Tapi ternyata kata teman-teman saya yang mungkin di Pertamina, yang di PLN, di beberapa tempat itu masih banyak seperti itu. Terus ya intinya banyak gak jelasnya, tapi jalan bagus, ada perbaikan. Kalau Islam Bersih ya kayak tadi, selama 6 tahun awal kalian ada fixed step training yang harus dijalani. Nah, pembelajarannya itu kalian punya akun sendiri-sendiri. Kalian harus melaksanakan ini itu ada checklistnya. Kalau sudah selesai, kalian bisa naik grade. Dan setelah 6 tahun tadi, setelah naik GFI, disitulah kalian mulai bisa namanya cross training. Cross training itu kalian bisa memutuskan untuk tetap berada di lapangan atau mencoba segmen lain atau mencoba posisi lain. Itulah yang sering dibilang oleh Islam Bersih borderless karir. Memang karirnya itu nggak terbatas. Kalian bisa jadi instruktur di learning centernya, bisa milih mau di Abu Dhabi, mau di Eropa, mau di mana terserah kalian. Kalian bisa jadi finance, kalian akan ngurusi finance macam-macam. Kalian bisa juga jadi sales engineer. Ya kalian akan jadi itu kayak SPG, tapi bedanya kalian melaksanakan tender ke perusahaan-perusahaan, ajukan proposal, Pak saya punya proposal buat proyek ini, harganya sekian, Pak saya punya itu sales engineer. Terus bisa juga jadi personel, itu ngurusi gaji kalian, ngurusi gaji teman-teman, ngurusi peraturan, atau bisa jadi ya tadi sebenarnya aja, atau macam-macam lah, atau bisa masuk research centernya atau apa, itu namanya berkarir. Itu nanti kalian akan masukkan kalau kalian sudah mau GFI. Jadi ada yang namanya COR, Career Orientation Review. Itu kalian masukkan, kalian itu pengennya apa sih? Tapi ada tapinya. Meskipun pada teorinya seperti itu, yang namanya perusahaan yang nyari untung itu bisnis need nomor 1. Kalau kalian pengennya seperti itu, tapi itu bertentangan dengan bisnis need perusahaan, ya nggak bakal dapat. Umpamanya bisnis need-nya sekarang lagi gencar-gencarnya jualan, soalnya jobnya lebih banyak, tapi sales engineer-nya lebih dikit. Kalian malah pengen jadi instruktur, padahal instruktur yang ada udah banyak banget, yang nggak bakal dapat. Tapi bisa juga dapat, soalnya di Islam Bersih itu ada peraturan kursi panas. Kenapa? Maksudnya gini, setiap orang di posisi tertentu maksimal cuma boleh 2 tahun. Jadi setelah kalian GFI, kalian bisa jadi manajer lokasi, tapi maksimal 2 tahun. Setelah 2 tahun kalian harus pindah. Kalian bisa jadi instruktur maksimal 2 tahun. Setelah 2 tahun kalian harus pindah. Biar apa? Biar orang lain bisa ngerasain. Jadi biar ada pergiliran pekerjaan, biar orang lain bisa ngerasain itu. Nah itu kan enak, jadi dinamis. Tapi kalau orang yang udah lengser, udah nggak punya keinginan lain, habis dilengserkan 2 tahun ya mending resign. Banyak kayak gitu, tapi yang masih bertahan juga banyak. Itu bedanya sama L company ya. Kalau L company, kalian naik grade itu cenderung susah. Kenapa? Karena nyaman. Kalian udah jadi drilling manager, kalian nggak mau pindah. Kalian pengen tetap di posisi itu. Kalau kalian performanya masih bagus, kalian masih taat peraturan dan menghasilkan duit, nggak ada peraturan yang membuat kalian harus pindah gitu. Tapi kalau di Islam Bersih, meskipun kalian performanya bagus, kalian tetap
tetap menghasilkan duit bagi perusahaan. Setelah 2 tahun ya mau nggak mau kalian harus lengser karena ada value yang kita sebut body test career tadi. Nah, ini di situsnya Slambersi ada lowongan karir. Kalau biasanya yang di universitas itu yang ada itu yang dibuka biasanya maintenance engineer sama field engineer. Tapi kalian juga bakal menemukan istilah yang namanya maintenance specialist sama field specialist. Bedanya apa? Spesialis sama engineer? Beda kuliahnya. Kalau spesialis buat D3, kalau engineer buat S1 itu aja. Beda juga gajinya. Itu beda. Makanya kadang orang D3 itu kadang jengkel sama orang S1 itu cemburu tuh. Wah, kerjanya sama, gajinya beda. Tapi kalau suruh keluar, mereka juga gak mau. Kenapa? Satu-satunya perusahaan yang mau menggaji D3 dengan gaji segitu tuh ya cuma service company. Sekarang D3 kalau kerja di PLN berapa sih gajinya? Kalau D3 kerja di manufacturer gajinya berapa sih? Ya segitu-segitu aja kan, susah naik. Tapi kalau di Slambersi gajinya tuh bisa hampir sama dengan S1. Itulah kenapa faktor juga yang menyebabkan orang S1 lebih banyak irisan daripada D3. S1 kalian masih punya alternatif karir. Kalian bosan di Slambersi, ngapain? Duit juga cuma segini, mending aku kuliah lagi. Masih ada peluang lagi D3, kuliah lagi, S2 susah. Terus kemudian kita bisa pindah ke oil company dengan cukup mudah. Kalau D3, kalau mentok jadi operator lagi. Apalagi PLN, nah itulah salah satu dinamika yang dari sana juga. Terus tadi kan bedanya spesialis sama engineer. Sekarang bedanya maintenance sama field. Kalau maintenance sebenarnya hidup kalian lebih tertata, tapi juga bukan jaminan karena yang namanya maintenance itu harus selalu bisa support orang field. Tapi untuk lokasi kalian pasti akan berada di base terus loh. Kalau orang field kan pindah-pindah. Jadi kalau orang yang sukanya jalan-jalan, yang penting jadi field. Kalau orang yang pengen sukanya menetap, mending jadi maintenance. Dan masing-masing ada karakteristiknya juga sih. Kalau maintenance tuh kalian lebih ketul, kalian lebih prepare tool ini harus berfungsi dengan baik di lapangan. Kalau orang field kan tinggal running doang. Toolnya udah siap. Oke, saya jalankan toolnya. Jalankan tool itu lebih mudah daripada ngerakit supaya tool itu berfungsi sebagai mesinnya. Jalankan tool itu paling cuma tinggal nyuruh diri, Pak, pressure-nya dinaikin, Pak, pressure-nya diturunkan. Itu doang. Kalau mamanya bikin tool itu berfungsi, ya kalian harus bongkar, harus detail komponennya masih bagus apa enggak, tiap detail itu kalian harus tahu. Terus karet-karetnya itu semua harus dites dan sebagainya. Itu bedanya maintenance sama field. Tapi orang field kalau di lapangan, kalau terpaksa karena keadaan itu sering harus jadi orang maintenance juga. Maintenance tapi di lapangan itu loh. Itu banyak kasus. Jadi ya mau nggak mau tetap harus bisa juga. Ada pertanyaan lain? Gimana? Saya masalah day off tadi itu kalau kan tadi yang oleh kamu ini kan dia punya kayak standar sendiri. Kalau yang dari standar sendiri itu apakah day off-nya tergantung segmen atau base-nya atau mereka juga punya standar sendiri? Benar semua. Jadi tergantung segmen, tergantung lokasi dan ada standar sendirinya juga. Kalau HCM sama IM itu rotasinya 6x1. Yang sekarang ya, nggak tahu besok. Makanya saya lagi protes. Di HCM itu 6x1, maksudnya 6x1 apa? Tiap kalian kerja 6 hari, dapat libur 1 hari. Tapi kalau di lapangan, kalian kan bisa kerja 30 hari langsung atau 60 hari langsung. Itu mungkin. Paling lama saya pernah di lapangan itu nggak pulang 70 hari lah. Nah, itu kan nggak pulang. Padahal kalian melewati hari libur nasional, terus 6x1-nya udah terlewati. Itu gimana? Nah, nanti ada
istilahnya tabungan hari libur. Kalian kerja 70 hari, kalian harusnya kan 70 bagi 6 berapa? 11 ya. Tambah hari libur nasional yang kalian lewati. Ntar setelah kalian kerja itu, kalian dapat hari libur sejumlah itu yang bisa diambil sewaktu-waktu kalau nggak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan, kalian nggak boleh ngambil. Tabungannya, kalau tabungan libur, days off tadi nggak bisa basi. Kalau vacation itu bisa basi. Kalau vacation itu, kalau kontrak nasional kayak saya HCM itu dapat 25 hari. Itu kalau nggak diambil tahun depan akan ditambah lagi 25 hari. Tapi kalau jumlahnya udah lebih dari 50, itu nggak bakal bisa nambah lagi. Harus diambil. Tapi kalau days off nggak diambil nggak apa-apa, nggak bakal ngurus. Nah, tapi kalau bedanya days off sama vacation tuh jelas. Kalau vacation kalian nggak boleh diganggu gugat. Ya jangan terus. Kalau mau kalian vacation, kalian boleh nggak terima telepon, kalian boleh nggak berangkat kerja, karena kalian sudah mengambil jatah vacation kalian. Tapi kalau days off, ya kita pulang, tapi bisa jadi sewaktu-waktu dipanggil, dan itu kita harus siap. Tapi kalau kayak saya testing di Jakarta, itu nggak ekstrim-ekstrim banget, beda sama wireline yang daerah Duri. Kalau wireline daerah Duri, dia kan udah dedicated buat Chevron kan. Jadi dia tinggalnya tuh udah di dekat lapangannya Chevron. Sumurnya Chevron kan darat dekat Chevron, mereka bikin akomodasi macam-macam. Jadi ketika sumurnya itu butuh jam 1 malam, di akomodasi tinggal dipanggil, Mbak, Mas, datang ke sumur ya jam sekian. Dan kan baru mau tidur, oke kami harus berangkat. Tapi kalau kayak saya Jakarta, itu kan bisa kita di Jakarta. Sementara lokasi kerjanya ada yang di Papua, ada yang di Medan, ada di Arafuru, ada di Maluku, ada di Kalimantan. Kan nggak mungkin kalau mereka, mas jam 1 datang ya, pakai apa? Itu kan mereka harus prepare tiket pesawat, mereka harus arrange schedule chopper kan nggak setiap hari ada. Mereka harus arrange kapal, mereka harus arrange akomodasi. Jadi kalau testing sih so far nggak pernah ada yang dada-dada kayak gitu. Dada paling 2 hari lagi berangkat ya, 3 hari lagi ya, atau besok. Oke ya. Ada lagi tentang sebenarnya kalau kita sebelum itu kan terus pindah jenis yang itu kelas yang keterima pindah atau kalau segmen saya nggak ada denda, keluar ya keluar, nggak masalah. Cuma kalau kalian keluar kalian nggak dapat pesangon. Kalau kalian dipecat kalian dapat pesangon. Bedanya cuma itu. Kalau dipecat itu kan kalian jadi peraturan pemerintah. Jadi pemerintah itu kan membuat peraturan. Kalau ada keputusan hubungan kerja dari perusahaan pegawai yang melakukan inisiatif itu perusahaan, maka perusahaan wajib membayar pesangon sejumlah sekian. Itu ada peraturannya sendiri. Tapi kalau resign kan pegawainya yang minta. Tapi nggak didenda. Sampai saya nggak didenda. Jadi kalian, pokoknya kayak saya di school saya kan dapetnya di Prancis. Bisa di Prancis, jalan-jalan school, di sana ngapain keluar itu nggak apa-apa. Jadi kalau kalian pengen maksud pengen ngerasain schoolnya nggak masalah, nggak didenda. Bener. Atau kalau pengen ekstrim, kan kalau di Islam bersih ada regulasi kayak gini. Kalau kalian fail di school pertama kalian, maka kalian akan dipecat. Itu hampir 100%. Jadi kalau kalian cuma pengen ngerasain jalan-jalan, tapi ini cuma ya apa ya, iseng-iseng aja. Ntar hari terakhir, tes terakhir kalian fail, ntar kalian dipulangkan, dapat duit, dipecat, bukan resign. Kalau resign kalian gak ada duit. Itu. Ya itu nih, tinggal kalian sendiri. Kalau kalian nggak berniat untuk hidup di dunianya lagi ya nggak masalah, mau diapain nggak masalah. Itu bedanya. Kalau di Haliburton, setahu saya udah ada ikatan. Jadi habis kalian training, kalian selesai training itu kalian ada ikatan minimal berapa tahun gitu. Tapi ada kalau Haliburton. Kalau oil company biasanya juga ada kayak Total. Total itu kan kalian pernah dengar program WET nggak? Wet.
Itu program training dari total selama 2 tahun buat fresh graduate. Tapi kalau kalian keluar sebelum masa bakti 4 tahun, kalian didenda 600 juta. Ini kalau Islam bersih nggak didenda. Soalnya ya nggak tahu kenapa. Ada yang lain? Kalau belum ada ini saya putarkan sedikit video tentang pemboran. Nah ini sumur tuh isinya kayak gini. Ini sumur yang vertikal ya. Pertama itu casing itu cuma dibalu doang, dibalu dimasukin ke tanah. Caranya gali sumur pertama, terus dibor. Setelah dibor, dipasang kayak apa? Kalau kalian masang sumur itu kan ada tabung-tabungnya itu namanya apa? Habis pasang base, terus dismen. Terus dipasang ini namanya BOP, blowout preventer. Lagi, terus masang lagi. Terus semen. Terus dibor lagi. Gitu terus sampai paling bawah. Gimana? Bornya itu dia ada nozzle-nya. Biasanya ntar dikasih, kan kalau kita bor itu kita ngasih semacam apa ya? Saya nggak tahu rinci ya, cuma katanya orang diri. Jadi mata bornya itu ada lubang-lubang buat nyemprot tekanan. Nah tekanan itulah yang nanti akan menggerakkan mata bor untuk muter gitu loh. Karena kan kalau ngebor kita perlu dikasih namanya mat. Mat itu lumpur. Mat itu buat apa? Mat itu untuk mencegah terjadinya blowout. Contoh blowout yang paling sederhana itu lapindo. Blowout itu keluarnya suatu kandungan dari dalam bumi keluar yang tak terkendalikan. Itu cara mengatasinya dikasih lumpur. Jadi lumpur itu kan ada tekanan hidrostatik. Kalau umpamanya dan di dalam sumur kita bisa estimasi reservoir pressure-nya berapa. Jadi umpamanya kita tahu reservoir pressure kira-kira 2000 psi, kedalaman 500 meter. Nah, kita bikin kolom lumpur dengan lumpur berat tertentu. Kita kan bisa bikin tekanan hidrostatik bawah 2500 biar imbangi, biar nggak blow out. Nah, lumpur itu harus disirkulasi. Fungsinya apa? Yang pertama buat mencegah apa namanya, beatnya itu stuck. Yang kedua buat menganalisis serpihan pemboran tadi ke atas buat dicek ini minyak bukan, ini kan kalau kita ngebor kan ada serpihan batuan yang ikut masuk kan. Kalau lumpurnya kita sirkulasi, kita kan bisa tahu yang kita buat ini serpihannya apa, bisa minyak, bisa gas, bisa cuma batu-batu biasa, kan ketahuan. Itu. Ini soalnya bisa masuk gak ya? Dari sini ke sono. Nah ini alat kita yang baru. Intinya tuh alat kita tuh cuma bola kayak gini doang dalam sumur. Buka untuk. Nah kalau dulu itu dia nggak ada elektroniknya, sama sekali nggak ada. Jadi isinya cuma gigi-gigi macam-macam. Nah terus kalau kita kasih elektronik, kita ngasih ngoperasinya pakai kode.
pakai kode ya, pakai pulsa macam-macam. Itu alat kita yang paling baru. Ini sudah sering digunakan juga di Indonesia, juga sudah sering dan lumayan banyak. Dalamnya sumur tuh kan? Kenapa? Dalamnya sumur, macam-macam. Tergantung wilayah, kan dalamnya bumi juga macam-macam. Jadi tergantung buminya. Kalau di Riau itu ada cuma 800 meter. Jadi 800 meter ada buminya. Terus ada yang 2000 meter, ada yang 3000, ada yang 10 kilo juga ada, macam-macam. Dan temperaturnya juga macam-macam. Ada temperatur rendah, temperatur tinggi, temperatur sedang. Kandungan gasnya juga macam-macam. Ada yang ada H2S-nya, ada yang enggak. Pas aku zaman apa ya? Saya bilang itu kan bisnis tuh. Rio 10 tahun lagi bakal jatuh. Ini sudah terus. Biayanya itu nanti kan kalau STEM itu kan servisnya dikenakan cap sama si itu nanti yang bayar servisnya atau engineer-nya? Jadi kalau yang bayar engineer ya, kalian bayar 10 tahun juga seumur hidup nggak bakal ngapain. Ya bayangin, 200.000 dolar itu berapa nolnya? 200.000, 200 juta, 2 miliar ya? 2 miliar itu kalau cuma lossnya sehari. Kalau sumurnya dalam, bisa lossnya 2 hari 3 hari. Nah jadi dalam kontrak itu udah ada keterangan. Kalau ada NPT, lost time, kalian harus bayar berapa. Tapi bayarnya ada keterangannya sesuai tender. Udah ada value yang harus kita bayar. Biasanya sih wujudnya berupa diskon harga kontrak. Jadi kita punya kontrak umpamanya 10.000 dolar per hari. Nah kita bikin lost time. Ya udah, karena pasti kalau umpamanya di kontrak tendernya mereka minta kompensasinya berupa diskon, umpamanya 10% tiap jam. Jadi kalau kita lost time-nya 2 jam, berarti harganya nanti diskon 20%, 30%, itu tergantung. Jadi bukan engineer-nya yang bayar. Biasanya engineer-nya itu dipecat, cuma itu doang. Makanya turnover di service company itu banyak, turnovernya itu sering. Kan kalau sekarang kalian ECC hampir, kalau dulu zaman saya hampir tiap wisuda itu pasti ada bukaan selalu. Karena nggak tahu. Soalnya ya memang kadang turnovernya memang banyak, kadang memang dibutuhkan. Tapi setahu saya turnovernya masih tinggi. Turnover itu istilah kepegawaian. Jadi kalau sering masuk sering keluar berarti turnovernya tinggi. Sering masuk, jarang masuk jarang keluar, turnovernya rendah. Ini ada gue ini nggak suka aku. Nggak perlu Kita pakai cuman ini tampilan tapi nggak perlu belum yang lain. Tapi kan kayak misalkan ada tampilan ya bisa itu animasi sih yang keren, yang paling mahal itu gara-gara animasinya selain desain. Kayak berarti item sobat. Ada pertanyaan? Saya terus sampai jam berapa ya? Sampai bosan mas. Misalnya kayak apa ya? Nah, kita pakai apa? Oh sholat. Oh ya udah ya, mau sholat dulu sih. Nah, ini kan item set nih. Surveinya juga sholat ya? Kalau jadi freelance itu kacamata apa? Ya kayak gini. Minusnya berapa? 3. Kayaknya nggak begitu masalah deh. Nanti kacamata kalian dikasih kacamata plus malah. Kacamata safety yang minus. Ada kacamatanya khusus. Iya, aslinya kayak gini kan. Misalnya kamu pakai set ini, tampilan ini. Ada berarti.
pokoknya ntar ada gambarnya, ntar kepalanya kayak gini. Iya, maksudnya ini ada di sini. Terus ya kan, ini badannya juga berubah. Masalah tugas akhir ya. Ya itu nih coba kita bandingin. Tugas akhir saya itu power elektronik. Itu kurang. Spiral surya. Nyatanya keterima juga. Ada nggak nyambung? Saya sebenarnya nggak tahu ya. Cuma menurut teman-teman saya yang psikologi, yang jadi HR, itu kayaknya sih cuma ngetes kesungguhan kalian dalam kuliah gitu loh. Iya. Ada juga orang bilang IP itu nggak penting, tapi buat selamat sih IP itu penting. Penting. Saya, Pak, ntar kalian minder. Gak bener kan? Motivasi. Saya bilang ntar minder, kita sombong. Biar semangat. Wah, tiga sudah lah. Belakangnya 3,7-an lah. Kenapa IP itu penting? Sebenarnya penting itu cuma buat melihat kalian sungguh-sungguh kuliah enggak, itu doang. Masalah kalian IP tinggi apa enggak, sebenarnya salah satu indikator kalian sungguh-sungguh kuliah itu IP-nya tinggi. Tapi bisa jadi orang itu IP-nya nggak tinggi, tapi memang sungguh-sungguh kuliah. Kadang-kadang orang macam-macam. Ada yang dia harus bantu orang tuanya, ada yang dia harus merawat adiknya, ada orang harus jadi apa? Tokoh masyarakat, bagaimana dan sebagainya. Kan beberapa orang kan beda-beda. Beberapa orang kan dia tokoh masyarakat. Kalau nggak ada dia, masyarakatnya kacau. Pokoknya hanya satu-satunya dia kan, pokoknya dia misionaris lah atau ustadz. Nah ini kan dia lihat hari harus bolak-balik itu bisa jadi. Nah yang dilihat hari itu kan kesungguhan kalian sebenarnya. Kalau kalian IP-nya tinggi tapi nggak pernah ngapa-ngapain, ya itu sama aja bohong kan. Yang dilihat itu kesungguhan kalian. Terus apakah kalian kerjakan TA itu sungguh-sungguh, apa TA-nya dan kalian yang bikin. Kalian bikin TA-nya itu berdasarkan TA itu kan, kalau katanya Pak Eka ya, kan bisa dibikin skripsi saya. Nah untuk S1 itu TA itu untuk belajar nulis yang baik. Belajar nulis yang baik itu maksudnya apa? Kalian bisa berpikir secara ilmiah, kalian bisa menemukan masalah sendiri, terus nggak jiplak orang lain, pakai metodologi ilmiah macam-macam, logis. Nah itu kan output skripsi kan katanya kayak gitu. Nah dari yang kalian kerjakan kan nanti mereka nggak tahu kalian itu beneran mengerjakan sendiri apa enggak. Kalau mereka nggak tahu skripsi kalian, ini TA apa, ya itu mungkin ya menurut saya ya, karena itu untuk yang awal komunikasi kayak saya. Tapi untuk mungkin yang kayak PLN yang benar-benar butuh skill tertentu, barangkali TA itu make sense. Maksudnya dia butuh orang yang TA-nya sesuai dengan bidang yang dia butuhkan. Tapi kalau dalam kasus saya, dalam kasus bersih, kalau menurut saya nggak masalah. Soalnya kalian akan diajari lagi dari awal. Dan asal kalian punya kemauan untuk belajar, pasti bisa. Itu doang sih. Apa? Mas saya kan sudah kerja 2 tahun ya. Terus tadi juga bilang daftar PLN beberapa kali nggak dulu. Setelah 2 tahun kerja apakah ada niatan pengen keluar gitu? Kan banyak yang bilang kalau kerja ya di kalau company sebenarnya mereka orang-orang yang tidak nasionalisme gitu. Oh gitu ya. Oke gini ya. Kalau service company kita itu bekerja untuk semua bidang. Kita bekerja buat klien nasional maupun internasional. Jadi kita pun mengajukan dari Pertamina. Pak, Anda butuh apa? Kita punya jasa seperti ini. Tapi kalau Pertamina nggak mau bayar ya gimana lagi? Itu yang pertama. Biasanya kasusnya di Pertamina kita sering ajukan kontrak, tapi kita sering kalah tender. Soalnya yang menang tender biasanya harganya jauh lebih murah, kayak BBS. Tapi tentu kan standarnya, toolnya mereka sama tool kita beda, standar safety-nya beda. Kalau mereka masih tetap mau pakai yang itu ya gimana lagi? Dan dalam sistem di Indonesia,
itu kan kontrak yang paling manusiawi, yang paling menguntungkan Indonesia itu adalah kontrak tambang minyak dibandingkan dengan tambang-tambang lain. Bandingkan sekarang Freeport, Indonesia dapat untungnya berapa? Sekian persen, nggak nyampe 5%. Tapi kalau di oil company itu berapa ya? 80, pokoknya 70 ke atas lah. Dan semua lifting oil company itu pasti masuk pemerintah. Yang boleh dijual itu cuma pemerintah. Minyak dari Chevron, minyak dari Total, minyak dari Exxon itu menjadi satu kesatuan yang ini lifting nasional. Kalau nggak ada Sumber sih lifting nasional susah naik. Sekarang lifting nasional berapa? 820.000 barel per hari. Dan itu jauh dari target pemerintah yang sekarang kan kita butuh minyak 1,5 juta barel per hari. Kalau nggak ditemukan dengan minyak baru lagi, ya kita akan habis. Jadi kalau masalah nasionalis saya kira enggak deh. Kemudian tapi itu ya tergantung mantapnya masing-masing. Kalau saya sih pengennya dulu kerja di BUMN, tapi ya gimana? di BUMN ditolak terus. Dari yang mola. Kalau sama dia ditolak terus ya dari yang lain. Siapa tahu dapetnya jauh lebih baik. Terus yang lain gini, tadi masalah apa namanya, pengen keluar apa enggak? Dulu itu saya tuh orangnya termasuk yang sok idealis. Maksudnya gini, dulu saya pernah wawancara beasiswa Total S2 dan pernah beberapa wawancara pekerjaan. Ketika ditanya sama pewawancara, pasti pertanyaan ini pasti muncul. Mas, rencana ke depan Anda bagaimana? Anda akan berapa lama kerja di kantor ini? Itu dulu saya sering menemui. Dulu itu kalau saya kan pengennya ya, saya itu kerja dirinya itu cuma nyari duit dong. Cari duit, dapat modal, terus keluar. Terus saya kan dulu pengennya jadi dosen. Dia betul pengen kuliah sama nyambi wirausaha. Dan semua itu saya terangkan belak-belakan kepada interviewer. Jadi waktu Total dia bilang ke saya, Mas, kalau terima beasiswa S2 Total ini rencananya gimana? Ya saya jelaskan, ya saya nggak mau kerja lama-lama. Saya kerja paling 5 tahun. Setelah itu 5 tahun udah cukup macam-macam ilmunya, udah saya keluar. Biar ketika karena saya pikiran saya pengen jadi dosen. Nah saya mikirnya dulu dosen teladan itu dosen yang pinter teori juga pinter lapangan. Jadi kerja itu cuma buat nyari pengalaman lapangan lah asalnya. Terus saya konsultasi ke beberapa orang kan, ke beberapa HR. Nggak ada HR yang nggak mau karyawan yang nggak loyal. Semua HR pasti pengen karyawan yang loyal, itu pasti. Soalnya ketika ada karyawan yang keluar, itu pasti ada masalah di personalia. Entah itu benefit, entah itu peraturan perusahaan yang kalau atau apa, itu pasti HR yang kena. Jadi setiap ada, kemarin pernah nonton film-film apa ya? Film hantu-hantu itu lah. Dulu pernah saya film hantu-hantu itu yang nggak jelas di Indonesia. Dia ada HR, dia ngerekrut sama satpam kan. Satpamnya ternyata dia takut sama hantu terus keluar terus. Nah kayaknya dimarahi, kenapa kok orangnya itu keluar terus? Jadi kayak gitu juga di company pun kalau ada orang keluar terus, itu pasti HR-nya ditanya itu loh, kenapa kok orang ini keluar? Kenapa orang ini keluar? Terus akhirnya waktu wawancara setelah bersih, saya pun masih sok idealis. Jadi waktu ditanya, ya paling 5 tahun Pak. Terus akhirnya saya tuh menemukan pencerahan dari ibu saya. Ibu saya tuh bilang gini, Le. Jadi ya, yang namanya hidup, pemilih itu pastilah. Nggak mungkin kalian nggak milih, pasti ada trade off, ada kompensasinya. Kalau kalian pengen kerja itu ya harus siap-siap nggak bisa kuliah lagi. Kalau kalian pengen kuliah juga siap-siap dengan segala risikonya dulu, nggak bisa kok setengah-setengah. Nah saat itu saya juga mikir, oh ya juga ya. Udah, terus ketika wawancara setelah bersih, ya saya bilangnya gini, ketika ditanya berapa lama atau kapan resign, ya saya kan di sini pertama nyari ilmu, kedua nyari duit. Kalau di sini saya sudah mendapatkan itu, buat apa saya di sini? Kalau ibu masih bisa terus provide saya ilmu yang baru dan kesejahteraan, ya saya tetapkan di sini. Tapi kalau enggak, ya buat apa saya mempertahankan semua ini? Katanya keterima juga. Keluarkan saja. Jadi ya ketika saya ditanya kapan resign,
ya saya masih dapat yang apa saya cari di sini. Kalau masih saya dapat cari ya ngapain bisa? Saya masih dapat duit, masih dapat ilmu, karena karir path saya juga masih jelas. Saya masih ada 1 training lagi di luar minimal. Di saya ya ngapain keluar sekarang? Toh belum ada yang maksa saya keluar. Kalau tadi udah ada yang maksa saya keluar. Kenapa? Kata siapa? Tergantung istrinya. Itu ya intinya semua HR itu nggak pengen karyawan yang nggak loyal, itu pasti. Itu kata teman saya HR juga. Jadi kalau kalian mau dikata ya tapi kadang HR itu susah-susah juga sih. Kadang dia kan kadang melihat ketulusan orang, oh orang ini tulus, oh orang ini jujur. Mungkin tergantung value perusahaan sebenarnya. Kalau kalian sesuai dengan value perusahaan tersebut, biasanya kalian masuk. Kan tiap perusahaan punya value masing-masing kan, punya nilai yang dia junjung, punya apa namanya prinsip yang harus dipertahankan. Nah kalau kalian prinsipnya ternyata sama punya prinsip perusahaan, ya kenapa akhirnya itu nggak? Dulu kan saya pernah waktu saya ditolak 3 kali sama PLN itu 5 kali ya, 3 kalinya itu ditolak di psikotes. Nah saya kan masalah kok saya tuh nggak normal banget sih, masa psikotes sih nggak normal gitu. apa kok terlalu aneh, terlalu pinteran, terlalu rajin kan penasaran. Nah terus untungnya waktu itu tuh ada orang PLN yang dulu dari UGM datang ke sini. Dia ngisi kuliah umum, dia promosi PLN tuh kayak gini. Terus rekrutmennya gini. Kita pengen orang UGM banyak yang masuk di sana. Jadi kalau adik-adik ada masalah silahkan kontak saya. Udah, saya langsung angkat tangan. Pak, saya udah psikotes beberapa kali, tapi kok nggak keterima-terima ya. Bapaknya langsung respon, oke, nama kamu siapa? Dia tanya nama saya email bapaknya, dikasih hasil tes saya. Jadi hasil tes yang rahasia itu saya dikasih. Ya alhamdulillah dapat. Ternyata di situ dilihat kalau saya itu orangnya kurang bisa beradaptasi. Saya bingung. Sekarang punya teman psikologi banyak kan. Kalau psikotes, kalau pengen apa namanya, biar ketahuan adaptasinya bagus gimana ya? Itu manusia loh. Sebagai orang yang tidak tahu, jangankan waktu itu PLN kan rekrutmennya untungnya sebelum kita lulus ya, dia punya jalur beasiswa macam-macam. Jadi dia itu, jadi saya kan masih kita punya kesempatan nyoba yang tak terbatas gitu. Jadi ya nothing tulus. Saya tanya orang psikologi, saya baca macam-macam. Nah akhirnya entah kenapa saya menemukan inspirasi bahwasanya orang yang mudah beradaptasi itu biasanya mudah mencoba hal yang baru. Itu kesimpulan saya sendiri. Nah makanya ketika ada pilihan psikotes di PLN itu tentang mencoba baru, saya pilih terus dulu. Tes yang keempat saya keterima karena psikotes saya lulus. Tapi sebelum di PLN itu saya tuh pernah psikotes di CG saya keterima. Makanya saya bingungnya tuh, kok di CG keterima, di PLN nggak terima, pasti ada yang aneh. Entah itu saya salah lingkari, salah apa tuh kan jadi paranoid kan. Dan di CG itu, tahu CG kan? Saya tuh sudah diterima di situ. Cuma rezekinya nggak keterima kerja di situ. Soalnya waktu itu kan yang diambil kan 5 orang. Saya tuh telepon duluan. Kalau pertama nomor 2 saya lupa. Telepon, oke mas, Anda keterima. Silahkan kontrak Anda sekian, mau apa enggak. Nah waktu itu, waktu kuliah kan ceritanya saya tuh pengen banget ya namanya keluar negeri ya. Nah saya tuh belum main namanya kuliah tuh keluar negeri. Jadi lihat teman dekat saya bisa keluar negeri itu keren ya, wah dapat beasiswa keren ya. Nah saya tuh terus mencoba semua hal supaya saya bisa ke sana, termasuk ikut apa namanya pertukaran pelajar dari pemerintah lah, macam-macam dari kampus saya coba semua. Nah saat itu saya tuh lagi jadi finalis di provinsi DIY untuk Australia. Nah saya kan jadi galau kan, wah ini gajinya kecil ya. Ya bukan kecil nih, maksudnya kecil sedengan lah. Tapi saya juga ada kesempatan lain. Nah saya bilang sama bapaknya, ya udah pak, nanti saya jawab nanti sore kuliah apa enggak. Soalnya kan nanti sore pengumuman saya keterima apa enggak gitu di pertukaran pelajar itu. Nah bapaknya bilang, oke nggak masalah mas, saya tunggu nanti sore. Nah, ternyata saya nggak terima.
Terus saya telepon bapaknya, Pak ini tadi saya ini Pak, saya boleh lah, saya mau gimana Pak? Wah Mas, udah nggak bisa. Udah saya nggak bisa. Terus kan ya, namanya Bu Ari, platnya telah bisa lupa. Nah terus akhirnya, oh ya kok nggak bisa gimana Pak? Udah saya ganti temennya Mas satu lagi loh kok. Akhirnya saya coba lah. Tadi kan bilang katanya mau nunggu sampai sore, tapi kenapa sore itu nggak dipanggil-panggil? Biasa kan akhirnya buat lama nggak bisa kan, ya wes lah berarti bang bukan rezeki saya. Tapi dari cek itu saya menemukan kepercayaan diri. Saya lolos psikotes. Satunya ada perusahaan yang bisa normal gitu loh. Nah tadi kan terus akhirnya ketemu yang 4 kali PLN saya lolos psikotes kan. Terus medical check up, ternyata medical check up saya nggak lolos, tensinya ketinggian, waktu berapa banyak tinggian, tapi ternyata 2 minggu setelah ngecek PLN kan saya ngecek selang bersih, ternyata saya keterima, ya udah berarti saya ngerasa saya sehat kan, berarti PLN yang salah mungkin. Udah gitu, tentang resign ya. Jadi kalau nggak terima psikotes masih ada harapan gitu. Terus lagi pertanyaan? Psikopat. Jadi ini ya, psikotes. Tergantung itu bisa apa. Kalau misalnya orang itu apa kriterianya bukan IP? Iya. Makanya setelah itu kriteria bukan IP, kita kan belajar dari ilmu data persen bener sih kata kayak kuliah tuh bukan untuk apa itu gitu. Nah ini macam-macam. Jadi macam-macam trik itu bergantung pada lokasi dan kedalamannya. Kalau nggak ada di laut, ya udah kayak gini aja. Ini paling murah ini, nggak perlu macam-macam. Terus yang kedua offshore tapi masih shallow. Kalau masih shallow gitu masih nggak kompleks. Kita cuma tinggal pasang apa namanya pondasi itu masih masuk akal. Terus kemudian yang terakhir itu yang paling dalam yaitu floating. Biasanya bisa pakai kayak gini atau pakai drill ship dari kapal. Nah kalau kapal gitu biasanya mereka butuh yang namanya subsea landing service, itu di testing juga ada. Jadi perangkat teknologi yang memungkinkan kita meninggalkan rig dalam keadaan aman ketika terjadi sesuatu. Kalau di rig apa namanya? Di rig laut kan bisa jadi ada badai, bisa jadi ada apalah yang mengerikan pokoknya. Nah ketika nggak memungkinkan apa? Nah itu bisa kan, kalau namanya kapal itu kan ngambang, kalau kena badai kan ngeri, kalau kena tsunami kan ke bawah arus. Makanya kita butuh peralatan yang namanya subsea landing service. Itu semacam apa ya, anggaplah sesuatu yang bisa menutup valve di dasar laut yang kemudian kapalnya itu bisa pergi dengan aman. Jadi sumurnya ketika dia udah mengalir bisa kita tutup, kita isolate, kalau ada apa-apa kapalnya kita pergi dulu. Nah itu yang kontranya mahal ya, kayak gitu. Terus sumur itu nggak semua lurus, ada yang belok-belok, bahkan ada yang horizontal. Itu biasanya sebenarnya deviated. BOP-nya kalau rig darat ada di rignya. Kalau di rig laut bukan di dasar itu ada subsea landingnya. BOP-nya di atas juga ada. Kalau check up di atas sana, tapi kalau di sini di bawah. Kalau check up itu di atas, tapi kalau yang di bawah.
Ini cuma pengantar aja. Udah. Kalau nggak ada, ya saya tutup. Terus kalau ada pertanyaan via email aja bisa, atau Gimana ya, Pak? bisa cari sosial. Oke gitu ya. Ini saya kembalikan ke panitia. Ya mungkin ini tepuk tangan untuk Mas Fajar sendiri.